Awalnya adalah lu harus menyadari apakah lu itu bisnismen, apakah lu itu maestro, atau lu itu investor. Kalau semua trial error itu lu jalanin sendiri, Pak, di dalam hidup lu, Pak, lu bangkrut, Pak, udah, Pak. Zaman sekarang Gen Z, lu harus udah mulai investment dari umur 18 tahun. Lu mau investment pakai apaan? Goceng sehari. Hati-hati loh, Indonesia itu bukan negara produser baterai atau spare part-nya mobil listrik. Ketika ATPM ini tutup, gara-gara nggak untung, berantem nih 5 tahun ke depan nih, ya kan, misalkan amit-amit salah satunya tutup gitu kan. Terus lu udah beli mobilnya, di mana digaransi seumur hidup, di mana digaransi 8 tahun, terus ntar tiba-tiba tutup hit and run orangnya. EV itu bukan, atau mobil listrik itu bukan untuk orang-orang yang masih menghitung depresiasi, Pak. Karena terbukti di Denza. Denza dia keluarin mobil yang pengganti Alphard, langsung laris, Alphard langsung drop. Gue sih ngambil simpelnya gini aja, selama konglomerat masih masuk properti, berarti ada something wrong. Ini edukasi, semua orang gak usah beli rumah. Kenapa? Karena kalau semua orang beli rumah, malah kosan gagal laku, bro. Betul. Justru kita berharap banyak influencer yang seperti dia ngedukasi. Semua orang kalau bisa nggak usah punya rumah dah. Halo Sobat KC Talk, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu di dunia otomotif yang sudah cukup terkenal banget di YouTube, yaitu Ko Lung Lung dari Dokter Mobil. Apa kabar, Ko? Luar biasa. Nah, Ko, mau sharing-sharing nih. Berarti gue baru pertama nih dapat narsum yang akan bahas tentang otomotif nih ya. Iya, boleh. Sebelumnya Kenal udah lama banget ya, bro. Iya. Kenal sih udah lama banget ya. Dari sebelum Covid 2015, Iya, 10 tahun berarti ya. Udah kali ya. Udah 10 tahun kenal si. Nah, kemarin tuh si Ricky udah ngisi tapi nggak sempet sharing tentang dunia otomotif lebih detail lah. Nah, kebetulan kan dapet jadwal lu. Di sini kita mungkin ada teman-teman juga yang mau masuk industri atau mungkin mau jadi reseller dulu kan, kalau nggak salah ada reseller juga. Iya, ya? kita buka reseller, kita buka kemitraan juga buka. Oh iya. Cuman untuk orang yang hobiis ya kan, kalau untuk reseller kan semuanya bisa lah, itulah. Gitu emang. Oke. Ntar kita bakal kupas lebih dalam. Nah, Yoi. sebelumnya nih bro, dulu kan lu sempet bisnis atau apa sih yang lu rugi sampai 1,5 M itu kena tipu tuh? Itu bisnis sendiri sih bro, jadi itu bisnis ambisius anak umur 25 tahun di mana ilegal dan legal itu garisnya tipis kan bagi kita kan. Jadi itu sempat bisnis di tambangnya tambang emas lagi ya kan. Ya udah dah gitu, dah ilegal, judulnya gue ngomong aja hari ini ilegal gitu. Jadi ya bukan hanya ketipu, terus ketangkap polisi juga, urusan dengan hukum dan bla bla bla, sampai masuk sel juga gitu kan. 121 hari Pak gue di sel, Pak. Cukup lama ya? Lama bro, gila lama banget kalau lu di situ. Itu berarti lu masuk karena lu nggak tahu dari partner lu bahwa itu sebenarnya ilegal gitu? Bukan, kita legal dan ilegal itu kan garisnya tipis ya. Cuman kan kalau itu ya karena masih muda aja lah bro. Maksudnya kepalanya masih panas gitu kan, masih semuanya dihajar gitu kan, dikirain bisa ya, pengalaman hidup lah kalau menurut gue lah. Cuman at the end of the day kalau di flashback sekarang itu ilegal Pak gitu loh. Secara hukumnya itu illegal gitu loh. Karena ya untuk mendapatkan itu kan lu izinnya butuh banyak kan gitu kan. Nah, tanpa izin kan berarti kan ilegal gitu. I see. Kalau sekarang suruh ngulang nggak mau, karena aku udah belajar gitu kan, yang mana yang legal, yang mana yang ilegal gitu. Cuman ya pengalaman lah, maksudnya kita jadi bisnis kan udah pasti lah, lu ketika lu awal bisnis lu nggak ngerti apa itu legal, apa itu pajak, apa itu ya kan. Dari pengalaman itu kan kita menjadi tambah dewasa. Dan kalau sekarang ditanya mau nggak bisnis yang Spanyol nih, kalau kita dulu ngomongnya Spanyol, separuh nyolong gitu kan judulnya kan, nggak mau lagi bro. Kita bisnis yang putih-putih aja, yang legal-legal aja, yang legal dan putih aja lu masih pusing gitu kan, gimana yang ilegal gitu. Sometimes kitanya mau lurus aja kadang-kadang ada kendalanya kan. Pasti Pak, Apalagi ada aja. yang nggak lurus lebih banyak lagi ada masalahnya aja gitu. Ada aja itu benar banget ya. Ya bagi yang baru-baru mau mulai, lu harus consider sih, maksudnya apa yang lu lakukan ini bisa long term atau hanya short term, atau you have to quit now gitu kan. Jangan sampai nyungsep lah, kan. Gali lubang sendiri kayak gue lah dulu lah gitu kan. Menarik. Nah, terus lu dari pengalaman tadi, abis pengalaman pahit tadi, lu learning, akhirnya lu ketemu si Ricky, gimana ceritanya tuh sampai akhirnya bisa bangun Dokter Mobil ini? Nah, jadi kan hari itu abis bangkrut kan ke Jakarta tuh, gue teleponin semua teman gue bilangin kan, gue lagi bangkrut nih, gak ada kerjaan, lu ada kerjaan nggak, kasih ke gue. Nah, teman-teman gue untungnya baik-baik, dia kasih gue kerjaan, bayarnya cepat, bayarnya di depan gitu kan. Itu kan butuh temen ya gitu kan, untuk percaya sama lu, untuk kerjain sesuatu dan bayar lu di depan kan butuh temen ya gitu kan.
Nah dari situ gue bisa bertahan terus sampai ketemu Ricky. Nah ketemu Ricky dia bilang, bro gue ada konsep nih, kita buka dokter mobil yuk katanya. Konsepnya begini. Terus gue lihat, ayo, gue bilang, yuk kita buka gitu loh, kita coba, kita tes. Nah kita tes itu beneran modal dengkul tuh. Kunci-kunci bawa dari rumah apa segala macem gitu kan, yang ada aja dah pokoknya kita kerja dulu gitu kan. Dari satu ruko yang parkirannya cuma bisa satu depan satu belakang sama sebelahnya satu lagi, sampai sekarang hari ini 44 cabang lah ya. Indonesia, dua di Malaysia sekarang ya. Jadi terakhir gua podcast sama Ricky itu kalau nggak salah cabang Domo itu 30 atau 33. Itu berarti kurang lebih 1 year lah, 1 year, 1 tahun yang lalu. Iya. Berarti dalam 1 tahun orang udah buka hampir 7-10 cabang ya, gila banget. Dan waktu itu kayaknya waktu terakhir gue podcast sama Ricky itu Malaysia itu baru dealing doang, belum nyari lokasi, baru dapat investor yang mau buka, dia suruh datang ke Malaysia, gue masih inget banget tuh waktu itu, ya. Di si Ricky sharing tuh, dan sekarang ternyata di Malaysia udah expand sampai 2. Gila, luar biasa banget. Nah, lu pasti gini bro, tadi lu bilang kan, gue yakin ya semua bisnis termasuk gue sendiri juga di kosan sama. Waktu awal mulai itu pasti ada problemnya, bener gak? Iya, pasti ada problem. Gak ada yang bisnis langsung buka langsung mulus. Gue nggak tahu sih ya, kalau kita kan perintis nih, anak pejabat mulus. Ya kita nggak tahu nih, kalau yang dapat warisan mungkin lancar ya, nggak ada problem ya. Kalau kita kayaknya yang masih ngerintis, gue sendiri pribadi juga waktu mulai bisnis kos, gue jadi penjaga kosnya. Iyalah. Gitu, kita yang nyapu, kita yang buang sampah, kita yang cleaning juga, kita yang ngelayanin check-in check-out tuh, waktu masa-masa dulu zaman suram gitu. Jadi kayak lu juga kan masih ngerjain sendiri semua. Nah, selama proses perjalanan itu sampai lu sekarang ada di 40-an cabang, hal apa yang menurut lu yang jadi pelajaran paling penting nih di dalam membangun sebuah bisnis gitu? Yang bikin orang tuh kayaknya, aduh, antara dia nih kalau nggak lewatin ini dia pasti berhenti, atau dia abis lewatin ini dia malah bisa lebih baik. Oke, itu sih sebenarnya ada beberapa step ya kalau menurut gue ya. Cuman pada awalnya adalah lu harus menyadari apakah lu itu businessman, apakah lu itu maestro, atau lu itu investor. Maksudnya gimana tuh? Kan di dunia kita ada 3 itu kan. Jadi maestro itu berarti lu yang kerjain Pak. Lu akan thrive 100% excellency, 100% quality control ya kan. Lu maunya everything is perfect dan exactly as you wanted itu. Itu namanya kan maestro kan. Dia ngerjain segala sesuatu rapi deh, kerjanya bagus deh. Ya kan. Lu mau begitu nggak ada masalah. Balik lagi pilihan hidup ya kan. Karena banyak yang gue lihat begitu. Salah satu langganan gue di Glodok S3 Pak. Universitas dari Amerika Pak, kerjaannya tiap hari ngegulung dinamo Pak. Mas, Dia happy aja dia. Ya kan pilihan hidup ya kan, balik lagi kan, gak ada yang salah gitu loh. Atau lu mau jadi bisnismen, ya kan, kalau lu mau jadi bisnismen ya berarti apa yang lu kerjakan sekarang harus bisa lu sistemasi, kan gitu kan. Untuk supaya apa? Supaya orang lain bisa gantiin lu di situ, ya kan. Nanti lu bikin sistemnya, sistem itu artinya dalam artian kalau yang nggak ngerti adalah manajemen sistem. Jadi gimana caranya apa yang lu lakukan itu bisa digantikan oleh orang lain dan bisa lu kontrol kan gitu kan, dan lu ukur. Atau lu mau jadi investor, ya lu udah punya duit, lu taruh duit aja udah, lu percaya aja udah, lu diem aja tinggal terima dividen kan gitu kan. Kan di dunia kita ada 3 itu kan lah. Lu harus menyadari itu dulu nih, lu mau masuk yang mana, karena 3 itu memiliki 3 jalur yang berbeda. Bener-bener beda banget, ilmunya, skillnya beda banget, dan ini kita ngomong bukan technical skill ya, maksudnya skill untuk di pelajarannya itu beda-beda sekali. Kalau lu mau jadi maestro, otomatis technical skill, everything yang lu lakukan harus 100% correct kan gitu kan, lu hajar aja tuh 100% perfect. Kalau lu di bisnis, ilmunya banyak Pak, dari yang tadi baru kita bahas kan, legal, pajak, itu udah satu ilmu sendiri, kemudian nanti ilmu manajemen, ilmu ngajarin, gimana rekrutmen, apa segala macam, itu ilmunya bertahap lah, macam-macam lah. Atau lu investor, ya you learn about money kan gitu kan, lu belajar gimana caranya duit itu multiplikasi, lu harus belajar apa itu ROI ya kan, apa itu PER, apa itu equity, dan ya lu harus belajar gitu-gitu gitu loh. Dan ya beneran itu 3 hal yang berbeda. Kalau gua memilih jadi businessman gitu loh, karena kenapa? Mau jadi investor nggak ada duitnya. Oh iya sama, udah pasti. Mau jadi investor nggak ada duitnya gua, jadi ya gua jadi businessman aja gitu kan. Kalau jadi maestro, tangan cuma 2 Pak. Kalau bagi gue ya, tangan cuma 2, waktu cuma 24 jam gitu loh. Bagi gue, balik lagi bagi gue, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, pilihan aja sih. Jadi itu pasti akan ada di titik itu. Either
lu akan fed up dengan anak-anak buah lu yang kerjaannya hanya 70% dari apa yang lu ekspektasikan, jadinya lu turun kerjain sendiri, atau ya 70% nggak apa-apa deh, gue hire satu orang lagi nutupin 30% itu dan gue duplikasi 10 kali, kan gitu kan. Nah, tergantung nih lu mau yang mana, gitu aja. Karena dari situ bener-bener jalurnya beda tuh. Ya kan, satu belajar manajemen, satu belajar teknis gitu kan. Gitu aja. Yang satu terakhir nggak mau pusing ya. Nggak mau pusing, Sediain Pak. duit aja. Sediain duit aja. Sediain duit, gimana caranya lu kontrol duit lu, ya kan, secure dengan semua perizinannya gitu kan. Ya itu aja sih, balik lagi. Ya kita kan bukan anak pejabat ya, jadi ya nggak ada option nomor 3 bagi kita. Either number 1 or number 2. Tapi semua orang mulai dari number 1 sih, Pak. Semua orang mulai dari teknis sih, Pak. Nggak ada yang enggak sih. Kalau namanya perintis ya. Iya. Nggak mungkin, enggak kok. Tukang ayam gorengnya mulai dari goreng ayam, kalau Sanders saya mulai dari goreng ayam, ya kan? Iya, benar. Nggak ada yang nggak dari technical tuh nggak ada. Cuman ya disitulah lu memutuskan lu mau jadi maestro, di mana kerjaan lu perfect, bener-bener perfect, lu you are the best deh gitu kan. Atau ya lu jadi McDonald, burgernya biasa aja, tapi ada di mana-mana gitu kan. Jualnya 1 juta burger sehari, gitu aja. Iya, ini menarik karena gue nggak tahu sih ya teman-teman di sini yang dengerin ataupun nonton kita kenal laba-laba atau enggak. Nah, laba-laba itu bisa dibilang maestro tuh. Maestro, Pak. Cabangnya cuma dikit, Pak. Yes, cabangnya dikit tapi kalau orang-orang old money kalau ditanya mau servis sepatu, tas, koper, apalagi ada semua tuh yang berkaitan sama perlengkapan kulit. Itu pasti selalu dia ngomong satu kalimat servis di laba-laba. Dan gue inget banget itu. Hampir semua orang ya yang generasi 90 ke bawah ya. Kalau yang ke atas mungkin nggak kenal. Iya. Karena outlet satu di dekat sini kan, di Tomang atau di Kelapa Gading gitu kan. Betul, karena outlet dia terbatas banget. Terbatas banget, cuma sedikit, dan emang itulah maestro gitu loh. Maksudnya dia dapat segitu banyak outlet dalam berapa puluh tahun, Pak. Ya kan, dimana kita membuat dokter mobil dalam hari ini tahun ke-10 ya, cabang udah di 2 negara ya kan, udah berapa puluh cabang gitu. Jadi emang beda jurusan gitu kan, dimana lu harus si laba-laba itu akan memperfectkan gimana kerjanya gitu kan. Segala macam kerjaan dia udah harus absolutely perfect dan bisa gitu. Gitu. Ya balik lagi pilihan aja, Pak. Lu mau jadi Gordon Ramsay jual burger $200, atau lu mau jual burger $10 tapi 1 juta burger sehari kan gitu. Iya, betul. Menarik. Nah, jadi si laba-laba ini memang ya kalau dibicarain dia bokeh kagak juga, Bro. Nggak mungkin. Karena dia pricing-nya lumayan loh. Nggak mungkin. Jadi karena memang mahal kan? Yes, betul. Jadi yang dia jual itu adalah perfeksionis tadi. Kemampuan sama keahlian dia adalah mengerjakan sesuatu yang memang bikin orang-orang berduit ini ngerasa dia dapat apa yang dia mau cari gitu loh. Dengan jadi price-nya setimpal, Pak. Yes, makanya. Jadi kalau dalam sebuah bisnis sebenarnya kayak tadi lu bilang, gue setuju banget, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang pasti satu, kalau kita berbisnis pastiin kita dapat duit, itu aja. Oh iya dong. Karena ada juga, Bro, orang bisnis gak dapat duit loh. Aduh, jangan, Bro, itu dinas sosial namanya, Bro, bukan bisnis, Bro. Kalau di kita namanya dinas sosial, kalau berbisnis nggak dapet duit, ya lu mau beramal boleh lah ya. Cuman intinya berbisnis adalah duit kan, at the end of the day kan. Karena kan yang diukur adalah revenue, kemudian net profit kan gitu kan. Betul. Kalau lu nggak ngerti itu, waduh, bisa jadi lu muter-muter sendiri, malah bisa jadi lu gali lubang kan gitu. Yes. Tapi ada juga yang akhir-akhir ini ya gue perhatiin ya. Ya bisnisnya memang bisnis sosial, Bro, yang tadi. Jadi dia mungkin melakukan giveaway. Iya, dia bisa jadi dia abis itu tapi dia jual sih kan videonya itu. Jadi dia dapat duit dari hasil penjualan video ataupun traffic maupun endorsement. Nah, ada juga yang kayak beberapa gue perhatiin juga platform donasi juga banyak tuh. Dia kan berbuat sosial tapi ada biaya administrasi yang diambil gitu. Nah, itu juga bisnis tuh, Bro. Hari ini iya, sayang sekali iya betul. Cuman ya balik lagi ya, at the end of the day semua orang kan mencari masing-masing ya jalurnya. Yang penting bisnisnya bisa berdampak dan berakibat bagus bagi orang banyak ya akan pasti jalan sih. Iya, efek. Tetap efek. Jadi tadi kan berarti lu awalnya itu masuk ke Maestro dulu dong. Iya dong, pasti dong. Nah, itu berapa tahun sampai akhirnya memutuskan untuk kayak kita harus duplikasi nih. Mulai mencari investor, mulai membuka kemitraan, reseller dan lain-lain. Ini kan sebenarnya lu mulai transisi pindah ke si bisnis dong. Nggak mungkin lu bisa lari 40 kan kalau ngerjain sendiri. Betul. Jadi untuk memahami
Jadi semua bisnis yang menurut gua kalau lu dari perintis lu bisa sukses adalah lu memahami 100% the business kan gitu kan. Bener-bener ya sama kayak lu dulu, lu nyapu, lu tahu oh ini harus begini, kemudian lu AC, lu tahu betapa enaknya lu harus cuci AC per berapa bulan dan itu sering rusak. Terus masalah token listrik ya kan kalau di bisnis kos-kosan, masalah airnya apa segala macam. Lu udah tahu itu semua karena lu dulu ngerjain kan gitu kan. Nah, betul. sama nih, gua juga sama. Dulu gua ngolong sendiri, hujan-hujan pun gua kerja, panas-panas pun gua kerja, ngerjain mobil dari kelasnya mobil paling murah sampai mobil miliaran gitu kan, baru kita mengerti oke, ini tuh kerjanya begini loh, ini tuh kerjanya begini loh, so you understand the business kan gitu kan. Begitu you understand the business, ujung-ujungnya gua menyadari bahwa balik lagi tangan cuma dua, waktu cuma 24 jam ya kan. Kayak oke lah satu outlet misalnya ketika lu duduk di situ lu pegangin, wah hasilnya bisa miliaran sebulan. Ketika dikasih ke orang lain nyampe 2/3-nya udah hebat. Yes. Iya kan, itu udah pasti kan gitu kan. Ya, lu harus lumrah Pak. Balik lagi Pak, they're not you. Mereka bukan lu gitu kan yang mengerti the whole business dari belakang sampai depan. Lu bisa 2/3, ya udah nggak ada masalah gitu kan. Lu duplikasi aja lagi yang lain-lain gitu loh. Jadi kita mulai bertransisi itu waktu itu di omset berapa ratus juta gitu. Jadi kita mulai mikir kan, gila lu gua kerja begini terus tiap hari selama 20 tahun, encok juga nih lama-lama nih gitu kan. Waktu itu di kepala gue cuma gitu aja, gimana caranya supaya gue bisa bikin sistem supaya ya orang lain yang ngerjain nih gitu kan. Oke. Bikinlah sistem, trial, bikin SOP, trial, bikin SOP, trial sampai dulu kita bikin SOP sampai kita ISO-in tuh segini tuh dulu. Sekarang udah 2 begini. Jadi kan kita SOP-in, kemudian kita daftarin di ISO kan untuk diaudit. Manajemen sistem, quality management system 9001-2015 gitu kan. Nah itu diaudit kan tiap tahun. Nah sekarang SOP udah segini tuh. Jadi ya itu dibikin satu-satu, dibuat. Buat apa? Supaya ketika orang baru datang, itu bukan lu yang ngajarin. Yes. HRD lu, HRD trainingan HRD lu udah ada materi nih gitu loh. Oh ini loh SOP-nya, ini loh ini ya. Nah anak-anaknya suruh belajar dari situ gitu kan. Bukan orang masuk lagi, lu lagi ngajarin. Orang masuk lagi, lu lagi ngajarin. Gila men. Dari teknis ke ngajar capek loh gitu kan. Udah gitu kan 3 hari anaknya resign gitu kan, ganti baru. Wah, mending 3 hari. Gue pernah masuk pagi, sorenya udah hilang. Bener. Iya itu udah apa namanya? Itu di kita udah banyak lah yang begitu gitu kan. Jadi ya apa ya itu harus lu tanggulangin kan gitu kan. Kenapa? Itu adalah pekerjaan yang paling memakan waktu lu gitu kan. Dimana menurut gua pekerjaan yang paling memakan waktu itulah yang lu sistemasi pertama supaya waktu lu tuh bebas gitu lu mengerjakan sesuatu yang lain. Nah itu dari situ tuh. Nah terus untuk manajemen sistem, oke. Satu orang itu menurut gua kalau lu hebat sekali lu bisa pegang sendiri sampai dengan 3 cabang. Yang deket-deket ya, jangan cerita cabang Jakarta, Surabaya, Bandung, wah mati lu men. Habis. Maksudnya ya Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat gitulah ya. Maksudnya lu pegang 3 cabang tuh lu masih kuat men pegangin. Begitu udah 4, 5, 6 unit team. Lu pegangin sendiri, kayak dulu sebulan kerokan bisa 3 kali gitu kan. Karena nge-push kita kan, oh aduh ini gimana nih caranya gitu kan. Oke nih, ya udah bikin tim, create lah struktur organisasi, ya kan, struktur organisasi dari bawah ke atas, terus ini kontrolnya gimana, apa yang harus dikontrol, apa aja gitu kan. Nah, baru tuh gitu kan. Nah, ketika udah sampai level itu, baru tuh lu akan merasakan company lu tuh harus selalu growing. Karena kalau lu stop growing, overhead lu kegedean. Karena kan lu extra spend money untuk membuat control system kan. Control system itu kan di tim kan. Nah, itu overhead, Pak. Overhead itu akan gede. Nah, kemudian kan kita bikin tuh cabang sampai beberapa belas gitu kan. Terus kita memutuskan untuk manajemen sistem gua works kalau satu pulau. Kalau luar pulau gimana? Kita buka di Makassar tuh, beda pulau kan? Nah, logistiknya beda, ya kan? Harganya beda, pricingnya beda, apapun semuanya beda deh. Nah, di situ belajar lagi. Udah lancar nih, nah terus kan kita buka beberapa tuh, sekarang kan kita ada di Bali, ada di Labuan Bajo, ada di Makassar, ada di Lampung, ada di Palembang gitu kan. Nah itu kan udah spread out tuh pulaunya tuh, udah lancar nih ya kan. Terus kita mikir, gimana kalau kita ganti negara gitu kan. Pindah mata uang gitu kan, wah cross border nih ceritanya nih. Itu beda lagi juga gitu kan. Kontrol sistemnya, bahasanya ya kan, kemudian cara ngiklannya, cara lu jelasin ke customernya, cara lu rekrut, training, beda semua Pak. Belum lagi itu ya kan, berarti kan spare part masih dari sini dong, masukinnya dong. Spare part kalau di Malaysia lokal ya, cuman tenaga kerja dari Indonesia Pak. Karena di negara itu kekurangan tenaga kerja. Berarti lu ngimport
tenaga Manpower, kerja ya, yes. manpower ya. Manpower, Karena kalau misalnya. spare part dan lain-lain lu bisa cari di Lokal, sana, nggak ada betul, masalah. nggak ada Mungkin kayak beberapa yang mesin yang buatan lu orang itu aja paling ya, Ya, yang kita lu orang ekspor ulang ke sana yang gitu lu kan. keluarin ke sana yang Ya begitu itu problemnya. Nah, oke, kemudian problem berikutnya ketika kan Malaysia itu kan negara Commonwealth, berarti banking sistemnya kan mirip-mirip dengan Indonesia kan. Itu oke lah, itu nggak ada masalah. Lu transfer duit keluar masuk dari negara itu fine gitu kan. Kemudian kita melirik market Vietnam karena Vietnam adalah the fastest growing market in Southeast Asia kan gitu kan. yes. Kita ke sana nengok, wah gila mantep nih kayaknya nih ya kan, buka bengkel nih. Di sana orang-orangnya baru kaya, baru pegang duit, baru beli mobil semua nih. Mobilnya 70% buatan Indonesia, Astra. Oh, oke nih ya kan, kita mau masuk nih ke sana. Cek. Problemnya satu, duit bisa masuk nggak bisa keluar ntar. Oh, Tenaga kerja lebih mudah karena nggak pakai permit di sana. Lu masuk aja 90 hari, lu keluar cross border sebentar, lu masuk lagi udah oke lagi gitu loh. Jadi permit nggak ada masalah lah ya gitu intinya lah ya. Di mana Malaysia permit problem, working permit. Nah di sana karena banking sistemnya komunis tidak semudah itu pak. Mereka oke untuk duit masuk. Begitu lu dapet duit terus lu mau keluarin, nah itu dia problem tuh. Nah, jadi tiap negara problemnya berbeda-beda dan cara lu solve juga berbeda-beda. Tapi ya disitulah seninya, makanya the company need to grow, ya seberapa besar keinginan lu gitu kan. Dan ya kalau misalkan kayak di bisnis kos-kosan kan berarti kan orang-orang yang memilih, aduh gue udah capek dah, gue mau jadi investor aja gitu kan. Ya nggak ada masalah juga ya kan. Nah, caranya gimana ya? Kalau gue bilang kan di mana-mana kan ada yang jual franchise, ada yang jual kemitraan, ada yang jual manajemen by siapa gitu kan. Lebih baik Anda gandeng orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya kan gitu kan. Kalau enggak, balik lagi bro, lu mau bisnis apapun itu, uang sekolahnya lu bayar pak. Either lu bayar uang sekolah atau lu bayar manajemen fee kan gitu kan. yes. Setuju. Setuju kan? Setuju. Lu sehebat apapun deh, lu Elon Musk, gue suruh bisnis buka bakso, gue jamin bayar uang sekolah juga. Uang sekolah tetap lu bayar pak. Hanya kalau lu bayarnya dalam bentuk manajemen fee, berarti ya akan lebih mulus kan gitu kan. Kepastiannya lebih ada lah. Ya, kalau lu bayarnya dalam bentuk uang sekolah, bisa jadi rusak gitu kan, bisa jadi ribut, bisa jadi apa, bisa jadi legal issue, ada aja gitu loh. Jadi ya kalau Anda menjadi investor, ya udah pasti Anda memilih jalur yang paling aman dong. Yes. Iya dong. Betul. Lu jangan investor kemudian investornya yang coba-coba. Waduh, mendingan lu bisnis bro. Iya. Kontrolnya masih ada di tangan lu gitu loh. Kalau lu jadi investor coba-coba. Karena gua lihat teman-teman gua sendiri juga yang buka-buka kos juga banyak kan fail dan gagalnya di situ. Dia berpikir, oh iya buka kos nih, untung nih apa nih long termnya bagus nih. Iya bener. Balik lagi bro, lu tuh kerja kantor. Oh iya kan bener kan, lu tuh kerja kantor. Bukannya lu bego ya, bukan bidang lu kan gitu kan. Gue udah bilang beberapa kali gitu kan orang, oh enggak lah gampang lah tinggal bikin kamar lu tagih, nagihnya tiap bulan aja udah satu effort lu. Belum kalau dia telat bayar. Belum kalau dia drama. Udah banyak sih, sama-sama lah. Banyak. Semua bisnis pasti ada problemnya, ada Betul. struggle-nya. Cuman bedanya adalah kalau kita fokusnya di industri itu, kita udah sering ngelaluin, kita tahu nih yang tadi lu bilang SOP-nya. Gue pun sama, di sini pun kita ada SOP buat anak-anak tim. Kalau ketemu penghuni kosnya kayak begini, handle-nya gimana, jawab chatnya gimana, nagihnya seperti apa. Kalau misalkan ketemu penghuni kosnya suka ribut-ribut, banyak drama, nah ini harus diapain, itu pun kita ada SOP-nya. Mirip kayak lu kalau mobilnya berisik kayak begini nih harus gimanain ya kan. Gue ada SOP-nya itu semua, bener. Karena kan itu problem juga yang harus di-solving gitu. Betul, nah, Pak. Cara mempercepat masuk ke suatu industri itu adalah ya pertama lu bisa belajar. Baik, lu mau ikut workshop, seminar bisa. Betul. Banyak tuh sekarang ya. Jalanin sendiri juga bisa. Ya. Kedua, lu belajar sendiri, trial error, pakai duit lu bisa. Yang ketiga, lu nggak mau ribet dan lu berpikir lu mau jadi investor, lu mau terima beres, yang penting duit lu muter, ya lu jadi investor. Cari partner atau enggak bayar manajemen fee. Yang tadi lu bilang. Nah, makanya kenapa saat ini di Indonesia, kalau kita lihat, pameran franchise masih laku, yaitu. Ya makanya harus bisa membedakan tiga mindset yang berbeda gitu kan. Karena ketika lu masuk investor, lu harus cari safe, bener deh. Karena kemarin juga gue baru belajar kan. Kalau semua trial error itu lu jalanin sendiri pak, di dalam hidup lu pak, lu bangkrut pak udah pak. Yes.
Lo ya kan bener kan, trial error biar orang lain yang jalanin, lu partneran. Ya gimana caranya, misalkan oke lah bagi-bagi gitu kan, Iya. atau oke lah nih manajemen fee, whatever, itu kan lu bayar ilmunya dia gitu loh, supaya lu nggak nyungsep kan gitu. Benar. Cuman yang susah adalah gini Lung. Banyak tuh ya kok kayak gini. Orang tuh berpikir gini, karena dia basicnya kan maestro nih. Iya kan? Ini gue sering ketemu banget nih. Iya. Investor model begini. Jadi dia jadi maestro. Dia transisi, dia mau pindah ke jadi investor. Iya kan? Nah, dia pitching lah ke beberapa entah franchise, Ya, entah whatever, franchisor ya. atau manajemen, whatever lah. Nah, pasti dikasih dong rate-nya dong Ya. sama si franchisor. Ini Pak, saya ada biaya ini untuk setup Sekian. seperti ini, sekian. Terus nanti kita ada biaya bagi hasil sekian-sekian. Nah, biasanya nih kebanyakan karena dia awalnya semua dia kerjain sendiri. Waktu dia mau masuk ke industri baru, dia berpikir dia bisa kerjain. Pasti. Nah, yang kedua, dia selalu menghitung karena dia ngerasa dia udah pernah ngerjain. Menurut dia itu kemahalan. Pasti pak. Lebih baik dia yang kerjain. Pasti pak. Nah, akhirnya si maestro ini karena sibuk ngerjain bisnis yang baru, bisnis lamanya berantakan. Pasti pak. Itu yang banyak terjadi tuh di level maestro. Yang gua ketemuin. Pasti pak. Karena balik lagi kan makanya kenapa gue bilang tiga pola pikir yang berbeda. Lu mau jadi investor, ya lu tinggalkan otak yang lain, lu pakai otak investor. Iya dong. Udah pasti kalau lu mau save, you want time, kan berarti kan dia yang ngerjain, bukan lu yang ngerjain. Yes, Iya kan? betul. Lu harus tahu itu loh. Jadi the value of time yang lu bebaskan dari diri lu itu berapa? Iya, ada harga yang harus harganya. bayar. Lu- Betul. Bukannya apa? Lu ngerjain sendiri bener bisa. Lu ngerjain sendiri bener bisa lebih murah. Your time. Iya, Lo itu. ya kan 24 jam loh Pak, satu hari loh Pak, iya kan? Lu fokus ke situ, bisakah lu fokus ke situ? Bisnis lama lu gimana? Ya kan, kalau misalkan bisnis lama lu udah settle, apa segala macam udah jalan, oke, lu mau coba yang baru, whatever, ya kan, Iya. gitu loh. Tetapi kebanyakan yang bener itu, karena otak maestronya tuh udah lama, jadi dia tidak berpikir bahwa ini tuh gue harus pakai otak investor. Kenapa ya? Balik lagi, gue mau duit gue aman, keluar banyak di depan kan tinggal dihitung return gue di berapa. Betul. Lo iya dong kan begitu Benar, kan? Itu benar, namanya benar. otak investor. Kalau otaknya maestro, lu kenapa kasih gua harga sekian mahal banget? Gua kerjain sendiri bisa sekian. Ya iya. Gua nggak bilang enggak, gajiannya kagak lu bayar kan gitu. Iya, karena gajiannya kan udah di-cover sama dia. Iya makanya kan. Sama waktunya dia Dia tadi. berpikir bahwa gajinya dia itu seharga itu gitu kan. Iya. Nah itu yang dia tidak berpikir. Karena banyak juga Pak, kan kita buka kemitraan. Kemitraan di dokter mobil yang sukses ya, itu yang mitranya yang tidak mengerti apapun soal otomotif. Itu malah sukses-sukses semua. Yang mitranya mengerti bengkel atau udah punya bengkel atau mau extension bengkel itu malah jongkok semua. Diajarin so tahu Pak. Karena dia ngerasa dia udah di industri itu. Jadi Dia waktu tahu. dikasih insight baru, dia nggak baru. terima. Iya. Dia nggak Dikasih, terima. Ini gini loh caranya cari duitnya. Ini gini loh untungnya tuh dari sini bukan di sini. Ini gini loh, nggak terima Pak. Dia back to his old mindset. Terus lu ngapain bayar gua? Itu gua tapi menarik nih. Jadi ini menarik banget nih. Gue juga ada nih beberapa klien itu kan kebanyakan mau ngoper kan kosan mereka yang sudah berjalan, udah existing. Nah, jadi waktu kita ngejelasin ke mereka, Pak, ini tuh harga mamu tuh kemurahan. Enggak kok, saya udah dari dulu dari tahun 2000 sampai tahun 2015 harga saya segitu, kosan saya selalu penuh. Nah, that's the problem. Tapi dia nggak sadar itu. Iya. Kenapa? Karena dia nggak ada membayar sesuatu. Semua biaya operasional di cover sampai waktunya dia. Makanya dia ngerasa, ya jalanin segitu ya nggak apa-apa. Gue dapet income selama 15 tahun. Buat gue ya itu udah better. Karena gue masih profitnya gede nih 90% karena gue kerjaan sendiri gitu. The value of time kan Pak. Yes, tadi. Nah, the problem adalah waktu lu bayar manajemen itu ngerti kapan harus dinaikin harganya. Karena ada biaya yang harus dibayar. Dan kita sebagai mitra ataupun partner biasanya akan mikirin itu. Ini kalau franchisornya sama brandnya bener ya. Iya. Kalau nggak bener kan dia Iya, pasti iya, ngecia iya, doang iya, gitu. iya. Tapi Tahu kalau lah itu kita. ya, tapi kan kalau kita pengen kan gimana supaya investor tuh bayar kita nggak ngerasa rugi dan dia cuan. Iya. Iya kan? Itu kan kita brand kita kan sebagai brand harus kayak gitu kan. Nah, otomatis kita akan mikirin, nanti kalau tahun depan anak-anak tim karyawan gajinya naik, berarti kita harus revenue-nya naik juga nih. Kalau enggak, ya bakal kegerus.
revenue-nya tetap tapi pengeluarannya naik. Kita tuh di brand mikirin itu loh. Kalau brandnya bener ya, kalau brandnya nggak bener sih dia bodo amat ya. Banyak yang kayak gitu. Nah, problemnya adalah waktu kita ngajarin ini, kita jelasin kenapa sih kita tiap tahun harus naik harga. Nah, mereka tuh langsung berpikir, nanti kalau kosannya sepi saya rugi dong. Lah, kita juga sebelum ngelakuin itu kita juga udah ngeriset dulu apakah bisa dinaikkan harganya. Kalau bisa nominalnya berapa. Kita kan nggak asal tembak cuman yang penting mah biar gede aja omset, yang penting mah diboncos nggak apa-apa kita dapat manajemen fee gede. Kita kan nggak begitu. Bener lah. Kita kan bisnisnya di sini adalah bisnis yang tadi lu bilang lurus, lempeng, long term. Itu kan yang kita kejar. Betul. Gitu loh. Beda ya kalau misalkan memang Bapak Ibu atau teman-teman beli yang franchise hit and run. Hari ini beli, tahun depan dia ganti merek tapi orang itu lagi. Nah, itu banyak tuh. Banyak banget itu. Banyak itu memang dia bisnisnya adalah jual gerobak kalau nggak boot. Nah, kita tuh nggak kayak gitu karena kita berharap investornya happy, dia balik modal, dia buka lagi, dia inget kita, dia pakai kita lagi. Betul, Pak. Itu yang selalu gua sampaikan ke anak-anak tim juga. Betul. Gitu loh. Kita ini bisnis investmentnya lumayan tinggi di bisnis cost. Pasti dong. Kalau kita nggak bisa bikin return-nya si klien cepet, maka pertama referral udah nggak akan dapet. Yang kedua, klien kalau buka lagi belum tentu mau ngasih kita, pasti dia kasih manajemen lain. Nah, makanya nih buat orang-orang yang tadi gue bilang dari Maestro pindah jadi investor itu kalau otaknya masih dipakai yang zaman dulu tuh kagak bakal pernah ketemu. Dan akhirnya dia at the end bisnisnya pribadi hancur dan gue udah benar ketemu banyak banget gue ketemu. Banyak. Kenapa? Karena tadi waktu dia itu nggak ada bro, cuma 24 jam dia bagi ke 2 bisnis, 3 bisnis, 4 otot, akhirnya babak belur. Iya, betul. Kenapa? Karena dia pertama dia nggak mau transisi jadi businessman buat bikin sistem, semuanya harus nunggu dia. Iya, betul sekali. Iya kan? Alhasil apa? Nggak ada dia, nggak jalan, bisnisnya berhenti dulu. Betul sekali. Kalau ditanya, kenapa kamu belum ngerjain? Saya belum dapat konfirmasi dari Bapak. Itu yang banyak terjadi kenapa bisnis ya banyak yang tumbang di tahun pertama dan di 5 tahun ataupun 10 tahun berikutnya tutup lagi. Ya, karena semuanya bergantung pada kalau nggak ada gue bisnisnya nggak bakal jalan. Nah, itu. Nah, kita di bisnismen nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kalau lu bisa jalanin, lu aja bro. Ya kan? Butuh berapa ya kan gitu. Iya. Pertanyaan langsung butuh berapa ya? Udah gitu aja. Tapi emang iya sih di kita juga banyak dan memang adalah tugas kita untuk memberitahu, bro, bukannya lu nggak sukses ya, cuman otak maestro itu tidak bisa, lu di sini tuh mau jadinya itu bisnismen atau lu mau jadi investor. Kalau mau jadi investor ini paketnya, kan gitu kan. Kalau lu mau jadi bisnismen, oke, gue juga ada paket itu, gitu kan. Iya gitu loh, lu mau jadi bisnismen, boleh owner operator kan namanya kan gitu kan. Gue juga ada. Owner operator ada lagi paketnya berbeda, karena emang penanganannya beda dan itu ya beda ya. Balik lagi, lu jangan tidak menghargai the value of your time kan gitu kan. Yes, benar. Kalau lu sebuah CEO perusahaan lu omset 1 bulan 20 miliar. Kemudian lu balik ke bisnis yang lain, kemudian terus bilang, ini gue juga bisa. Lah menurut lu duduk di situ sebagai CEO 20 miliar sebulan, gaji lu sehari berapa udah? Iya, worth it nggak lu ngerjain ratusan juta? Nah, itu. Kan? Mendingan lu bayar manajemen fee, gue dapet duit, nggak pusing, nggak ngurusin lagi. Nah, itu tuh kadang yang mereka nggak bisa memahami value of time dari diri mereka. Itu, betul. Itu loh. Jadi setiap orang itu kan punya value of time. Sama deh, kita cerita deh, Cristiano Ronaldo. Persekannya berapa duit, men? Iya, benar. Iya kan? Benar Lah, banget. kalau dia banyak ngabisin scroll doang bukan latihan bola, mah habis duit dia. Betul. Iya kan? Mendingan dia sepak bola, dia bayar orang. Bro, nih gue bayar lu tolong kalau gue lagi nyepak lu syuting, ntar lu upload. Bener bayar nggak? 10 orang Pak, lebih murah daripada dia yang Iya, begitu. dibanding dia yang capek tag video, iya kan, terus dia ngedit. Edit. Iya, tuh gila habis waktunya. Betul Mikir sekali. mendingan gua ngiklan, gua nendang bola, abis itu gua minum Coca-Cola kata dia. Udah kebayar 10 orang katanya. Betul. Nah, sometimes kebanyakan pebisnis yang gua kenal, mereka tuh nggak paham value time of dirinya itu harganya berapa. Ya, betul. Gitu loh. Jadi dia berpikirnya adalah kalau biayanya bisa gue potong dengan gue masuk, lebih baik gue potong. Nah, tapi dia lupa ngitung. Kalau lu nggak ngerjain, sebenarnya lu masih profit berapa kalau lu ngerjain dari time value-nya lu buat yang bisnis yang lu udah jago di situ dan lu dapetnya banyak gitu loh. Itu Pak. Makanya mindset investor selalu adalah Yang penting lu yang ngerjain bukan gua. betul, itu. Yang penting lu yang ngerjain bukan gua. Dan yang kedua,
profitnya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iya dong, pasti dong. Udah Investor itu akan doang. mengejar itu. Jadi investor itu sebenarnya simple. Kalau dia memang investor. Nah, problemnya adalah banyak orang di Indonesia mindsetnya maestro, ngakunya investor. Itu problemnya. Ya, karena kan ilmunya kurang lah ya, Pak ya. Iya, gue nggak ngerti sih ya masalah. Dibilang ilmunya kurang enggak juga sih. Jadi Mungkin dia- pergaulannya kali Iya, ya. itu juga. Itu penting Gitu. banget sih emang sih. Jadi Anda kalau misalkan mau jadi investor, lu harus lihat teman-teman yang beneran investor, bukan yang ceritanya investor. Iya, iya, iya. Yang teman-teman investor beneran, emangnya lu ketemu di Jakarta? Enggak, Bro. Mereka lagi di Bali, di Bajo, ya kan? Iya. Lagi nyantai, lagi ini. Datang cuma buat meeting doang. Tanda Iya. tangan RUPS, bagi dividen berapa, tanda tangan RUPS, Cabut. pulang. Itulah investor. Iya. Bukan telepon, ini gini ya, ini gini, ini gitu. Hati-hati lu, gitu kan. Lu Iya, kejebak di siklus yang mana nih, gitu kan. Iya. Investor tuh bener-bener chill banget karena memang mereka mengerti di konsep of ya duit bekerja untuk cari duit. Tetapi ketika duit bekerja untuk cari duit, ada ongkos duit juga, kan gitu. Iya betul, karena kan ya tadi gue bilang kan selisihnya cuma tinggal lu masuk cepet nih. Kalau lu kerjain sendiri lu bisa dapat 70, Ya. lu pakai manajemen lu mungkin dapatnya gocap. Nah, gimana biar lu dapat 70? Ya lu buka satu lagi. Lu kasih lagi, lu dapat lagi 50 gitu loh. Itu yang dikerjain sama investor. Nah, kalau maestro ya lu kerjain cepet, lu mungkin bisa dapat 90, Bro, karena Betul, lu kerjain cost of sendiri. operationalnya itu ada di dia kan. Dia bayar, ibaratnya dia Lu membayar gaji lu sendiri kan? membayar gajinya sendiri, Iya. nggak bayar orang lain. Nah, kalau di bisnis mungkin dia bayar dapat cepet, dia terima mungkin 60, 70, sebagian dia bayar operasional tim. Betul. Gitu. Gimana supaya bisa dapat? Ya kita duplikasi, perbanyak. Sama gue sendiri pun ngalamin yang tadi lo bilang. Gue setuju. Waktu kita grow up, kita udah nggak bisa berhenti. Gue setuju. Nggak bisa berhenti. Karena gue ngalamin waktu punya kosan di 5. Waktu kosan ke-5, itu kan tim banyak tuh. Sistem udah running. Tim gue nganggur, Bro. Pusing kan pala? Pusing sih enggak sebenarnya. Cuman ngerasa rugi aja gitu loh. Ini Ini kayaknya sayang bisa juga lebih nih, sebenarnya ya kan? masih bisa dipakai, tapi mau scale up budget kan udah kebatas nih di investment. Ya udah, terus masuk nih. Ada yang lihat tertarik, minta kita manajemen. Ya udah, akhirnya tim yang tadi di sini gue pindahin ke sono. Jadi dapat recurring, dapatnya mah kecil. Cuman kan gue bayar tim yang sama untuk ekspansi sebenarnya. Betul sekali. Nah, dengan growth-nya di sini secara nggak langsung, tim gue juga bisa growth karena dari duit-duit yang ini gue bisa tambahin ke poskonya mereka. Gitu. Nah, makanya gue setuju banget waktu kita growth sebenarnya kita udah nggak boleh berhenti. Nggak bisa berhenti. Kedorong terus pokoknya lo Iya. terus. Harus udah lu mau jadi yang the best, terbesar atau terbanyak atau minimal lu existing terus. Jadi lu kagak gede juga kagak, ekspansi kagak, ya, tapi lu bertahan. Ini yang udah paling pahit nih, yang terakhir. Ya kan udah paling pahit. Intinya lu masih hidup aja. Kan kadang ada beberapa bisnis kayak gitu, Bro. Banyak. Sampai sekarang tuh kalau dilihat bisnisnya kagak growth segitu-segitu aja. Ya, tapi dapat duit. Dapat duit gak? Dapat. Dapat. Gitu loh. Mungkin dia di titik lain dia punya mindset jadi investor, Bro. Bisa jadi karena gue banyak ketemu yang kayak begitu. Dia bisnisnya di sini nih udah sibuk nih jadi maestro. Tapi dia ngerti nih cara make waktunya dia. Dia cari duit di sini. Duit yang dihasilin dari bisnis ini dia pindahin ke pasif. Yang dia kalau perlu kerja, dia beli franchise lah, dia beli kemitraan yang inilah. Iya. Dia invest mungkin di bisnis, kos saham dan lain-lain. Yang dia nggak wasting dia punya waktu. Betul. Jadi dia dapat di sini dikit nih. Yang penting duit yang didapat di sini bisa berkembang ke sini. Betul. Nah, ini nih buat orang bisa pindahin mindset dari sini ke sini itu nggak gampang. Makanya orang kaya banget cuma dikit kan. Iya benar. Tapi emang iya sih. Gak semudah itu soalnya. Karena kita ya gitulah, maksudnya kita juga belajar kan. Ketika kita belajar juga lama dan emang harus ngelewatin baru bisa mengerti. Oh iya benar juga ya, makanya kenapa mereka begitu gitu kan. Ya emang bener. Iya, iya. Lu mau kerjain, lu kerjain loh gitu kan. Nyungsep ya nyungsep loh gitu. Intinya sih gini sih, kalau gue belajarin ya. Intinya adalah waktu lu banyak main sama orang investor, kayak tadi lu bilang, lu bakal dapat mindset investor. Kenapa sih dia mau? Orang-orang kan pada berpikir, ini goblok juga ini orang yang mau bayar si Iwan, mau bayar si Lunglung segini. Kagak men, justru dia pinter. Betul sekali. Gitu loh. Resikonya diminimalisir. Yes, itu pertama. Terus kedua, dia ngerti waktunya dia itu buat ngerjain itu nggak sepadan ya buat dia buang.
Mendingan dia fokus yang dia punya sendiri, dari duit yang ini dia pindahin. Jadi ibaratnya tadinya dia dapat gocap, dipindahin ke kita, jadi dapatnya 70, nambah 20 gitu. Yang 20 ini mungkin bagi sebagian orang kelihatannya kecil. Tapi buat dia gede, kenapa? Karena bisa jadi dia kali 10, kali 100. Yang orang kagak tahu. Yes. Gitu loh. Caranya menghitungnya di belakang kan beda lagi kan. Iya bener, makanya orang kan kadang-kadang lihat kan cuma di depannya doang. Linear Iya kan? bener A kan? plus B sama dengan C gitu Iya, kan. orang kan cuma lihat, ya cuma begini doang mah. Sama kayak inilah, gue sering banget didapat nih orang calon investor yang selalu bahas gini, bisnis cost ROI-nya kecil ya? Iya kecil kalau lu dengerinnya dari influencer yang kagak punya bisnis cost. Itu yang sering gue sampaikan. Banyak hal-hal yang si influencer atau yang lu denger, lu kagak tahu kenapa, karena lu kagak nyemplung. Betul. Sama kayak misalkan nih, gue nggak tahu ya di otomotif gimana, tapi gue dulu pernah sempat kerja di bengkel nggak lama, 6 bulanan bantuin paman gue, ada punya bengkel kan, bengkel tradisional. Nah, orang mikir kan, bengkel cuannya mah dikit kalau spare part nggak ada servis katanya. Banyak yang begitu kan, cuan gedenya di servis. Enggak juga, paman gue cuma jual spare part sama ganti oli, cuannya gede. Kenapa? Karena ada orang yang nggak tahu oli bekas yang dikumpulin itu bisa jadi duit. Betul, monetizing-nya di depan lagi. Yes. Orang nggak tahu banyak posko-posko yang sebenarnya bisa jadi duit tapi nggak terpublikasi di luar. Oh iya dong, jelas dong. Bener nggak? Betul dong, jelas dong. Makanya kadang-kadang kan orang mikir, lu bengkel orang ganti sendiri gini-gini, lu nggak dapet duit dong. Ya dia lupa itu babet aluminium semua ditimbang kilo jadi duit. Cakram besi jadi duit, itu pada kagak tahu. Bekas mesin nozzle apa dikumpulin jadi duit. Itu pada nggak tahu kenapa, karena mereka nggak di industri itu. Gitu. Setuju. Makanya waktu gua juga bicara bisnis cost, jelasin ke orang yang dia nggak pernah nyemplung, terus dia juga banyakan udah ke doktrin sama influencer. Ya, kita udah susah nih masuk, udah bebel. Tapi waktu gua ngomong sama orang yang sudah punya bisnis cost dan dia mindset investor, masuknya gampang banget bro. Karena dia udah tahu nih, waktu dia ngurusin cost itu jauh lebih mahal dibandingkan dia bayar orang. Menurut dia lebih murah, ya kan? Dan dia dapat duit, dia bisa fokus ke bisnis dia yang utama, yang ngasilin duit lebih banyak dibanding bayar kita. Iya, betul sekali. Gitu loh. Makanya yang susah itu adalah di transisi mindsetnya ini. Dan gue sendiri juga ada beberapa bisnis gue nginvest. Gitu, gue nginvest, gue nggak pernah kerjain itu, gue nginvest gitu, gue bayar gitu, ibaratnya bayar manajemen fee gitu. Nah, apakah gue ngerasa rugi? Ya kalau kita ngomong secara bisnis, kalau kita di posisi maestro, gue rugi lah bayar fee segini, mah, gue untungnya dikit ya sekian ya. Kalau kita pakainya mindset yang kita kerjain. Iya betul. Tapi kalau kita mindset investor, kita kan komparisinya deposito 6%. Nih setahun dapat 25%, ini masih cuan lah, gitu. Betul. Orang kan mikirnya, gila 25%, gue balik modalnya lama dong, 5 tahun. Gitu kan. Betul. Emang semua bisnis nggak ada risiko? Ada lah gitu kan. Ada. Hanya saja lu hire the professional, lu meminimalisir semua risiko itu daripada lu jalanin sendiri kan gitu kan. Iya. Lu jalanin sendiri nyemplung pak, bukpak bonyok keluar, bisa jadi rugi malah, bukannya untung. Ya. Iya. Begitulah Pak, banyak orang yang tidak menyadari itu, makanya ya banyak salah kaprah, dan bisnis franchise di Indonesia banyak kan yang jual gerobak Pak, bener. Karena jual gerobak itu kelihatannya untung banyak Pak di depan Pak. 2 tahun ROI bro, siapa Pak, yang mau gila? Iya. Tapi begitu 2 tahun beneran bisnis nggak bisa melanjut lagi gitu kan. Iya. Bahkan banyak kan 1 tahun mati bro. Ya kayak dulu apa, Kroffel ya. Iya. Terus apalagi tuh, ya gitu-gitulah. Boba juga naik turun kan gitu kan. Udah gitu minuman es krim juga naik turun ya gitulah. Yang begitu-begitulah akan selalu dihajar lagi sama mereka. Karena bakal ada orang yang lihat bisnis ini menarik, dia ikutan masuk, dibikin juga yang lebih murah. Ya ini ngomong-ngomong kayak gitu tuh, ini mirip kayak mobil nih sekarang, ya kan? Nah, menurut lu pribadi, perkembangan mobil listrik gimana nih? Apalagi nih terakhir sempat terguncang ya, waktu si BYD masuk kan, ini gila banget sih. Ini termasuk gebrakan yang luar biasa untuk mengacak-ngacak harga yang saat ini existing. Itu luar biasa banget. Jadi BYD kalau dari sisi strategi bisnis mobil listrik, BYD menurut gua punya strategi yang paling sadis lah ya, sama Denza ya yang menurut gua. Tapi BYD dan Denza menurut gua masih pinteran Denza. Kalau lo mau tahu Denza itu dia menggantikan Alphard.
Iya. Ya kan, kalau si BYD kan dia masuk di semua segmen nih, yang paling murah ada sekarang, yang Iya, dia mobil aja ada, lah. yang paling mahal ada. Nah, itu dia pintar dari sisi itu, dia mau menjadi Toyota di Indonesia gitu kan, di mana harga paling murahnya dia turunin, sekarang semua pemain lama kebakaran jenggot, ujung-ujungnya dekat semua pricing kan. Nah, ada bagusnya ada enggaknya, kenapa enggaknya? Kalau bagus karena ya otomatis konsumen diuntungkan dengan harga segitu. Nah, otomatis semuanya dipaksa dengan bermain dengan harga segitu mengembangkan value yang lebih kan gitu kan. Garansi gua seumur hidup 7 tahun dan bla bla bla, itu pasti mereka mainnya di situ. Tetapi jeleknya adalah berarti si pemain ini untungnya sedikit Pak, makin tipis Pak. Ketika untungnya makin tipis Pak, hati-hati loh, Indonesia itu bukan negara produser baterai atau spare part-nya mobil listrik. Ketika ATPM ini tutup, gara-gara nggak untung, berantem nih 5 tahun ke depan nih ya kan, misalkan amit-amit salah satunya tutup gitu kan, terus lu udah beli mobilnya, buang Pak. Spare partnya cari di mana ya kan, siapa yang mau garansi lagi kan gitu. Gold Gym tutup aja puyeng semuanya. Ini kita cerita Gold Gym yang bayar membership setahun sekali. Nah, lu beli mobil di mana digaransi seumur hidup, di mana digaransi 8 tahun, terus ntar tiba-tiba tutup hit and run orangnya. Iya. Nah, itu disitulah gitu loh. Makanya bukannya gua menjelek-jelekan ya, kan kita juga udah ada divisi untuk hybrid dan EV, kita juga udah ngerti hybrid itu, EV itu bukan, atau mobil listrik itu bukan untuk orang-orang yang masih menghitung depresiasi, Pak. Yes. Karena terbukti di Denza dia keluarin mobil yang pengganti Alphard, langsung laris, Alphard langsung drop. Karena setengah bro. Bukan setengah kalau menurut gua. Hah? Kalau menurut gua dari sisi accounting, lu coba hitung depresiasinya, Pak. Orang-orang yang beli Alphard ini sudah terbiasa depresiasi 5 tahun 1M. Betul kan? Yes. Dia udah terbiasa telan tuh. Gue pakai nih mobil setahun gue hilang 1M. Ya kan? Betul. Dia udah terbiasa telan nih. Ini mobil harganya di bawah 1M, Pak. Iya. Gue pakai 5 tahun, gue buang nggak ada masalah, Pak. Karena gue juga udah terbiasa beli Alphard. Dan ditambah lagi kalau ngitung secara pajaknya ya. Iya, Pajak dan bla bla bla. tahunannya ya. Gue lebih murah. Iya, jadi ibaratnya dia kayak bayar, ya udah gue kayak bayar Depresiasi pajak doang. aja. Iya, kayak bayar pajak doang sebenarnya. Betul. Di Alphard mungkin bisa 20 sampai 30 juta per year, berarti kan dia bayar pakai 10 tahun udah sampai tiaw. Belum bensin. Betul. Ya kan? Belum ganti Ganjil oli, genap, ganti oli apa genap segala macam. Itu pemikirannya orang kaya. Iya, Makanya iya, kenapa sih orang kaya ini? Gue juga depresiasi 1M kok. Iya, Berarti kan dari depresiasi aja sama nih value-nya. Gua dapet satu mobil. Gue dapet satu mobil, terus gue nggak bayar ini, nggak bayar itu, nggak bayar ini, gue lebih nggak pusing gitu Iya, loh. Nah, iya. makanya kenapa gue bilang Denza pricing-nya paling pinter strateginya. Iya. Karena dia mengerti itu dan semua orang kaya menghitung itu. Lu kira orang kaya beli mobil liatin apa? Itu doang, Pak. Ya kan? Iya. Nyaman nggak? Depresiasi gue berapa? Abis setahun, bla bla. Oh ya udah gitu kan. Kalau untuk lo orang yang masih menghitung depresiasi dan kepengen resale Jual balik lagi, value, iya. udahlah Nggak lu cocok. jangan pegang-pegang. Iya. Wah, itu hilang duit lu, beneran hilang itu duit itu. Karena di China sendiri lu pakai mobil EV 2 tahun harganya tinggal 20%. Karena emang lu EV ya kayak lu main Tamiya lah, Pak, kayak main handphone lah, Pak. Lu udah beli, jual lagi mau berapa? Ibaratnya lu kalau masuk si mobil listrik ini lu beli ya lu pakai sampai udah lu nggak bisa pakai. Udah lu merem aja. Jadi Iya. kalau lu emang lu rencananya begitu, monggo, itu akan murah, itu akan bener-bener bikin lu happy. Tapi kalau lu masih berpikir, nih gue mau jual lagi nih, ntar gue mau buat beli yang lain nih, lumayan buat gue DP kan gitu kan. Orang kan masih mikir, ada yang masih mikir buat begitu upgrade, kan. Buat upgrade kan. Nah, lu jangan sentuh dah itu dah. Kalau lu masih berpikir begitu, this is not your game, karena mobil listrik itu hanya untuk orang-orang yang tidak menghitung depresiasi. Iya. Ini penting banget nih ya informasinya nih. Paling lonceng waktu itu kalau nggak salah Sape ya, waktu awal-awal ya. Iya, si EV. 300 yang long range. Abis itu mereka jual, terus mereka tukar ke Ioniq. Ioniq Hyundai. 5. Iya kan, Hyundai. banyak yang kayak Iya. gitu kan. Tuker nih, masih kejual Nope. Upgrade, nambah lagi si P dapat Ioniq. Nah, sekarang Hyundai-nya turun juga. Orang banyak masuk BYD, pada jual lagi ganti seal. BYD seal. Nah, sekarang dihajar Ato yang dulu beli EV second 200 juta, sekarang dapat bingung baru. Sakit hati. Betul, Pak. Dan ya balik lagi, ketika mereka berperang begitu, konsumen diuntungkan dengan harga. Yes, bener. Iya. Hati-hati loh, ini ada yang mati nanti ketika berantem. Tinggal yang mana nih, yang kanan apa yang kiri kan gitu kan. Iya, benar. Tinggal yang kanan yang mati atau yang kiri yang mati, spare part lo habis semua berarti. Ya Iya. itu lu harus pikirin jangka panjang. Iya, jadi kalau beli ya tadi balik yang tadi lu bilang, ya lu udah harus siap kayak
Nol. Iya, nol. Ya mungkin masih dapat duit di Kampak Nah, jual besi tua. ya udah bagus udah itu. Berarti kan udah ya udah lu ikhlas aja gitu kan dapetnya berapa aja. Iya, jual Emang besi begitu. tua, kalau nggak lu jual spare part deh tuh, kaca spion lu jual, lu pretel deh tuh. Emang begitu. Ya kan dikampakin ya kan. Gampang, Karena ya. udah nggak ada solution. Nggak ada Sekarang value. siapa yang mau beli? Baterainya mahal, harganya gila. Kalau lihat harga hampir mau Wuling REV 100 sampai 70% juta. harga mobil ya. Ya, Ioniq, Baterainya. Ioniq 400 Gila. baterainya doang. Nah makanya ya lu harus berpikir ke situ aja sih. Kan balik lagi ya itu kan investment ya buat kita kan. Maksudnya kita beli itu kan untuk mempermudah kerja kita kan Iya, gitu biar nggak kan. kena ganjil genap. Biar nggak kena ganjil genap, biar lebih Iya. cepat. Apapun itulah itu kan mempermudah kerja kita gitu loh. Karena kebanyakan yang komentar kalau gue bikin video ya di channel gue ya, itu waduh kalau komentar nyinyirin mobil listrik tuh yang nyinyirin gue penghambat mobil listrik tuh waduh gila banyak banget. Kayak wah ntar dagangan lu nggak laku, nggak ada jual oli apa segala macem. Ya bro, Indonesia dengan infrastruktur yang seperti ini dan tujuan infrastruktur yang seperti ini nggak akan kayak China. Jauh. Kalau lu orang udah pernah ke China, lu akan tahu kenapa di China itu EV laku. Lu ya dong, bener dong. Karena di sana itu Setiap berapa meter lu bisa ketemu charging station? nah, dan mereka sudah memulai dengan yang roda 3 itu loh, inget gak? Iya. Kalau lu dulu ke sana kita mau impor barang, kan mereka nganternya pakai roda 3 kan? Iya. Itu kan pakai aki, Pak. Iya. Nah, mereka udah mulai dari situ udah 20 tahun yang lalu gitu loh. Kita baru ini. masuk tahun ini. Gitu. 2 tahun lalu 2 lah tahun sepeda lah listrik. kita bilang, Iya. mah. Jadi maksudnya kalau secara infrastruktur lu akan sulit. Lu di kota besar oke ya kan, lu Iya. cuman dari rumah ke pasar, dari rumah ke sekolah, nganterin anak les itu oke banget. Iya. Tapi ketika lu ke pinggiran dikit, lu akan mikir, ini udah second car ini, nggak bisa the only car, nggak bisa nih. Iya. Karena lu begitu masuk sono, terus lu masuk hotel yang nggak punya atau wattnya nggak nyampe, lu kagak bisa ngecas, lu dorong mobil bro. Iya, nggak Dorong bisa ngecas mobil. terus lu bagaimana gitu. Iya kan. kan? Dan sekarang kan mereka bilang ada nih portable segala macam. Sekarang portable juga wattnya lumayan men. Sekarang rata-rata listrik di Indonesia ya Nggak nyampe. 1.300 Nggak nyampe, kebanyakan. Pak. Bener. Itu 1.300, problem. 2.200 itu rata-rata. Bener itu problem. Makanya ujung-ujungnya orang yang punya duit segitu mau beli akan berpikir. Iya. Orang yang cuma ngomong doang, FOMO doang, nggak mikir sampai sono gitu loh. Lu beneran punya 200 juta, lu mau spending, lu mikir Pak. Oke nih, gue spending nih, gue dapat beli BYD atau satu nih, ya kan 200 juta. Atau gue dapat BMW nih seri 3, ya kan tahun berapa gitu Iya. kan. Atau gue dapat Innova nih diesel nih tahun berapa gitu kan. Lu mikir Pak, pasti Pak. Ya, Baru, Kak. iya cocok gitu Iya, kan. karena dia akan mikirin yang tadi jangka panjangnya. Kalau dia tadi lo bilang cuman buat city car doang ya oke lah, fine lah. Buat mobil Karena ketiga ya gitu kan. karena lu nggak ada masalah, lu jadi jatuhnya lu malah jadi irit operasional Yes, betul. bulanan lu pengeluarannya jadi Betul. kecil karena Pengeluaran itu. jadi kecil, betul. Lu dulu keluar bensin misalkan sebulan sejuta, mungkin lu ngecas cuma 200-300 ribu sebulan. Betul. Dan lu terima nih depresiasi 200 juta. Iya. 5 tahun 200 juta hilang. Oke, nggak ada masalah Iya, gitu kan. jadi Lebih setahun- murah daripada apa yang gue punya sekarang. Iya, bener. Lu harus bisa berpikir begitu, gitu aja. Iya, kalau misalkan lu nggak siap ya sebenarnya mobil listrik ini bukan solusi buat orang yang Bukan sih. Menurut gua bukan budgetnya solusi. pas-pasan ya. Iya. Bener ya. Kita belum berpikir dari sisi safety juga. Berapa banyak yang kebakar. Iya kan, maksudnya itu juga kita belum berpikir ke situ gitu kan. Ini baru kita cerita depresiasi dan value gitu kan. Belum resikonya ya. Belum risk, betul. Ya banyak lah Pak. Maksudnya di tempat gua di YouTube channel gua yang menghujat itu gue berani jamin sih almost 90% mereka nggak punya duit untuk beli dan belum beli mobil EV. Yang udah beli mobil EV karena yang kita omongin ya yang masuk akal gitu kan, yang memang make sense gitu kan. Dan kebanyakan hari ini EV masih belum ada spare part juga di Indonesia. Inden semua. Spare partnya inden semua. Iya. Dan inden kalau nggak ada lu tunggu lagi. Jadi ya not that simple lah. Tapi gini loh, kan sekarang si BYD kan lagi bikin pabrik tuh cukup besar ya. Nah, kalau menurut lo kalau ntar pabriknya jadi, apakah mungkin spare part itu bakal bisa didistribusin dan bakal bikin dia jadi lebih baik? Oke, kalau BYD bikin pabrik apa dulu nih? Dia pabrik assembly line atau pabrik baterai? Nah, problemnya di Indonesia tetap pabrik baterai tuh Belum ya? belum ada yang nyampe untuk levelnya dia gitu kan. Dia kan pakai blade battery. Belum ada yang nyampe ke situ. Ujung-ujungnya impor juga. Nah, impor ini di China itu sendiri kan pabrik baterai satu pabrik sendiri, ya kan? Kan kalau pabrik kan gitu kan, baterainya sendiri, nanti assembly mobilnya sendiri, baterai Betul. keluar, masukin kan gitu Betul. kan. Kayak Tamiya lah gitu kan. Masalahnya assembly line-nya dia keluar itu udah nempel sama mobil. Dia nggak ada ekstra, Pak. Oh. Kalau yang namanya production line kan lu bikin satu tempelin di mobil, lu bikin satu taruh di gudang buat spare part kan gitu kan. Itu nggak ada Pak yang di gudang.
Semuanya ke mobil, Pak. Nah, itu problemnya. Berarti dia cuman kayak one on one dong ya? Hari ini masih seperti itu karena problemnya masih banyak, sumber daya mineralnya belum cukup juga, terus productionnya dia over production karena dia mau ngapus penjualan kan gitu kan, jadi kapasitas produksi baterainya nggak bisa nyampe untuk nyetok di spare part. Udah gitu baterai lu produksi sekarang kan rusaknya 7 tahun lagi. Emang baterai yang lu produksi sekarang masih bisa lu pakai 7 tahun lagi? Ya belum tentu. Kayak handphone aja lah kita Handphone dah. aja, betul. Bisa lowbat kalau lo ngacasnya ngaco. Betul sekali. Dan banyak Nah, faktor kan. itu faktornya terlalu banyak. Jadi secara kita ngomong secara ilmu produksi ya, baterai yang sama masih harus diproduksi selama 7 tahun ke depan untuk menjawab konsumsi si nanti yang ganti baterai itu. Nah itu masih walau alam Pak, bener-bener Pak. Iya. Jadi mikirnya tuh kalau beli mobil listrik itu lu cuan dalam di bawah 3 tahun udah lo udah bersyukur lah ya. Ibaratnya lah ya. Lu It's a pakai car to have fun lah ya. Iya, Bukan the only car. Iya, lu pakai yang 3 sampai 5 tahun lu bisa ngirit, ya udah lu udah cuan gitu. Udah, Jangan jangan berharap yang 7-8 tahun garansi apalagi yang seumur hidup ya kan. Jangan pikirin itu. Iya kan? Yang seumur hidup lu nggak lihat klausulnya seberapa tebal. Lu ngelanggar satu aja udah out. Iya. Dia akan cari itu at the end of the day. Termasuk yang paling parah adalah telat servis di dealer resmi ya. Iya. Kalau nggak salah kan gue baca ya. Ganti apa dikit udah hilang Pak. Iya. Lu ganti ban, lu ganti lu ganti apa namanya konsolnya, lu pasang pernak-pernik apa, itu hilang kok garansinya. Iya. Karena menurut gue nggak tahu sih ya, tapi menurut mereka kan berdasarkan kasus-kasus mobil yang terbakar itu kebanyakan karena mereka nambah aksesoris Yes. kelistrikan kan. Dan memang di klausul tidak ditanggung. Iya itu yang mereka nggak ngerti karena mereka berpikir kayak mobil yang Mobil biasa. biasa. Mobil biasa. Mobil biasa kan Tinggal colok. beda, tinggal Iya, colok tinggal aja lo colok, tambah betul. inverter ataupun Betul. konsol doang kan. Betul, tinggal coloknya Terus ini ya paling apes lu nambah aki. Iya. Kalau nggak apes kuat, itu, iya, paling nggak bener. kuat ya biar aki utama lu tetap Iya. bisa starter kan. Itu doang. Nah kalau dari pengalaman lu nih lu di otomotif kan sekarang berarti kita ada 3 series nih. Mobil yang biasa bahan bakar minyak, Ice. yang kedua hybrid, Hybrid. yang ketiga listrik. Full EV, Nah, yes. listrik kan tadi kita udah bahas. Kalau yang hybrid ini menurut lu gimana? Karena ini cukup laku juga nih. Hybrid akan menjadi future. Justru lebih bagus hybrid dibandingkan Yes. dua yang lainnya ini ya. Karena teknologi hybrid makin lama makin canggih kan, dimana teknologi hybrid Toyota itu sebenarnya udah teknologi 25 tahun yang lalu, bukan baru kemarin sore gitu kan. Nah, mereka nggak mau keluarin aja, karena kenapa? Waktu itu bahan baku masih mahal ya kan, udah gitu dari secara pengiritan sebenarnya nggak irit-irit amat bro, ya kan. Orang sekarang beli juga kayak misalkan, gue punya Innova Zenix, orang bilang, wah 120, bullshit man. Dalam kota paling 115, 114. Ih macet soalnya. Iya kan, Kalau gitu luar loh. kota ya Luar bener. kota 117 Pak. Iya. Jadi dari harganya sama pengiritannya nggak sesignifikan itu. Jadinya kan oke nih, berarti lu beli hybrid karena ya apa namanya, it's a new technology kan gitu kan, bukan berarti lu beli gara-gara lu cari ngiritnya kan gitu. Nah cuman sekarang keluar nih yang baru nih ya kan, kayak si beberapa mobil-mobil baru dia keluar, dia klaimnya bisa sampai dengan 1:23 gitu kan, 1:27. Nah oke nih, itu akan jadi lebih ngirit gitu kan. Cuman kenapa gue bilang kenapa itu future, karena semua raksasa otomotif di Jepang nge-pushnya hybrid. They don't care, EV mau kayak apa, dia pushnya hybrid. Iya. Jadi gini, ini ngomong hybrid gue jadi inget. Jadi beberapa waktu lalu gue tuh sempet ada narasumber. Nah namanya Kotama, mungkin lu kenal juga ya, Ko Pratama. Nah Kotama itu dulu bekas kerja di Toyota. Gue lupa divisinya apa, ada di podcast juga. Dia itu cerita 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu waktu dia kerja di Toyota itu hybrid udah dikembangin kayak yang lo ngomong. Nah bahkan mereka ngembanginnya itu nanti pakai air. Iya, hydrogen car. Iya. Yes. Nah mereka tuh udah ketemu tapi mereka belum launching. Nggak mau dikeluarin sama dia. Iya. Kalau itu di launching mati mobil listrik, yakin gua. Iya. Karena air lebih mudah didapatkan. Jadi hydrogen car itu kan namanya hydrogen car, di mana Toyota udah punya ilmu itu udah 15 tahun lalu dan udah keluar di Jepang namanya Toyota Mirai. Problemnya cuma satu, hidrogen itu tempat penyimpanannya gede. Jadi mobil lu itu segede Camry, tetapi dalamnya itu cuma segede Altis karena butuh tempat untuk taruh tabung. Itu doang problemnya. Oh, berarti
Berarti yang nanti kalau misalkan launching nih, berarti dia cocoknya kayak kelas-kelas kayak Fortuner. Harus mobil gede. Iya kan? Yes. Karena tangkinya kan gede-gede tuh. Iya, Nah, iya. tangki gede-gede itu dia harus umpetin tuh. Nah, dia umpetinnya di balik jok belakang, di tengah bawah konsol tengah. Jadi Iya. Toyota Mirai itu di Jepang dia segede Camry, tetapi ketika lu masuk dalam tuh sempit. Karena emang ya unit space kan gitu kan. Tetapi memang bener, dia ke hydrogen car itu ada dua. Jadi satu hydrogen combustion sama satu lagi hydrogen electric. Kalau yang combustion berarti hidrogennya ditembak ke mesin dipakai untuk bakar. Kalau yang listrik ditembak ke fuel cell langsung jadi listrik. Jadi dia 100% hidrogen ditembak, dia langsung jadi listrik, listriknya dipakai untuk gerakin roda. Nah, dua itu aja, tapi dua-duanya mereka udah punya. Makanya kalau ditanya Jepang pusing nggak? Enggak bro, they don't care. Bener-bener they don't care, penjualan turun, iya. Tapi kalau gua bilang hybrid, lu mau apa? Dia bilangnya begitu kok. Dipus lagi kan, hybrid keluar kan semua kan, satu-satu kan. Toyota masukin lagi, Suzuki mulai ikutan main, Mitsubishi ikutan main, Honda keluarin lagi. Karena mereka, they don't care. They really don't care. Karena mereka mikir gini, pertama keterbatasan mineral untuk bikin baterai. Terus Itu mereka pertama. juga udah mikir, ini Cina bro, lu orang kalau udah tahu cara bisnisnya orang Cina daratan, lu akan takut deh jadi konsumennya. Lo iya kan, kita yang ngerti-ngerti aja nih. Kalau nggak percaya, lu lihat aja franchise-franchise gede-gede yang masuk ke Indonesia dari Cina daratan. Hit and run semua nggak? Iya. Karena mereka pokoknya ekspansi aja. Pokoknya Jarak ekspansi 100 meter, besok terbang juga gue buka. Bodo amat. Lebih sadis dari minimarket tau. Lebih sadis, mereka benar-benar Iya. mainnya begitu. Jadi mereka benar-benar agresif marketing di depan, gede, gedein sekalian. Iya. Abis itu banyak tutup, bodo amat. Iya. Gua udah Yang penting mau ke depan. Udah dapat. Abis itu tinggal pindah. Tinggal pindah. Itu Sedangkan- mirip kayak yang sekarang terjadi di marketplace nggak sih? Iya. Mereka semuanya tuh sikat-sikatin dihajar. lokal, jual murah, abis itu udah mati dia baru pelan-pelan naikin harganya kalau dia masih bisa bertahan ya. Iya. Kalau nggak kena regulasi gitu. Kalau masih bisa bertahan, nah ya itulah. Kalau nggak ya akan ke-replace sih kalau menurut gue gitu. Betul. Dan si Jepang, pola main Jepang itu 20 tahun mainnya. Oh, long term dia Long ya. term. Karena kenapa? Sekarang Jepang nggak mungkin mau berubah ke EV terlalu cepat. Karena pabrik yang mereka invest, pabrik mesin, blok mesin, bautnya, apa segala macam, kan itu terhitung depresiasinya long term, Pak. Iya, iya. Jadi gua iya, akan iya. terus produksi. Makanya kenapa mereka produksinya hybrid. Sama pabriknya. Iya. Setelannya Hanya beda. beberapa komponen aja yang ibaratnya ini kalau gua nginvest pabrik pun gue cukup invest pabrik kecil buat ngerjain bagian segini aja. hybridnya aja Iya. karena skop ibaratnya 60-80% ini masih Udah ada di selesai. pabrik lama. Betul. Udah gue ibaratnya gue nggak usah Betul. investment lagi. Betul. Gitu. Ibaratnya small investment, you get the whole segment kan gitu Iya, kan. itu yang Cara mainnya mereka. dikejar sama mereka ya. Betul. Itu Tapi kalau memang orang-orang yang nggak ngerti, ya main masuknya ke situ gitu kan. Iya, tapi memang ya bisa dibilang gini karena mereka itu berpikir kan long term ya. Yang satu ini sebenarnya dibilang si Cina ini dibikin nggak long term juga sebenarnya dia long term juga bro. Long term. Cuman dia long termnya adalah gimana gue dapat duit ini bisa gue pakai buat long term buat the next gue mau bikin apa lagi gitu loh. betul. Jadi beda. Yang satu itu gue nginvest dulu buat long term nanti gue jadi ini gue baru jualin. Yang satu, gue cari duit dulu di gua depan. hit dulu cari duit di depan nanti habis itu gue baru rubah deh. Baru gue pikir dah nanti dah Iya, gitu kan. makanya kenapa salah satu brand kemarin dari Sapetio 300 juta bisa dia cut sampai 190. Iya. Nah, berarti kan selama ini dia untung cukup gede. Gede banget. Itulah yang membuat mereka tidak percaya sama brand lagi kan. Iya, akhirnya kan sebenarnya gue juga nggak ngerti sih ya kenapa si brand ini apa dia buang kemungkinan sih buang barang ya, buang stok, barang, Pak. Stok buang yang stok gedean. yang udah diproduksi. Makanya dia clearance sale, buang barang gitu. Dia kurangin produksinya. Karena gini, kalau dia bisa jual segitu dan dia masih profit, berarti kan selama ini dia ngerok profit tuh banyak banget, bro. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Nah, justru si brand satu ini yang baru masuk ini cukup bagus. Kenapa? Ini mirip kayak zaman kita taksi, bro. Ingat gak? Sama ini kan kita nggak tahu nih benchmark taksi kemahalan atau enggak. Begitu masuk driver online, baru kita tahu aja selama ini taksi cuannya banyak banget nih. Baru kebakaran jenggot. Kebakaran gitu kan. jenggot, akhirnya dia revisi. Harganya Iya. sekarang mirip-mirip. Iya. Gitu. Nah, ini mirip sebenarnya nih, pola ini mirip terjadi yang dulu waktu transisi dari online driver ke yang driver jadul. Iya, betul. Kayak si Bluebird, ojek betul, pangkalan dan disrupsi kan. lain-lain gitu. Terdiskusi mereka mau nggak mau harus adaptasi gitu aja. Iya, ini menarik sih.
Menarik. Ya, kalau kita kan dari bisnismen ngeliat sisi bisnis model ya kan. Iya, kita kan sebenarnya bisnis itu ya sama lah kayak gini. Misalkan gue sendiri di bisnis kos ya sekarang. Gue banyak ketemu di YouTube gue juga sama ya. Banyak yang suka komentar bisnis kos mah udah lu kalau punya kos mendingan ditutup. Gue dapet tuh komentar kayak begitu juga sama. Kenapa? Karena gue dulu punya 100 kamar, tinggal 20 kamar. Iya memang. Kenapa? Karena tadi dia nggak memahami bisnisnya dia. Dan yang kedua, dia nggak memahami tren, bro. Setuju. Itu di bisnis kos saja, kita jangan cerita mobil ya. Bisnis kos saja nih yang kesannya jadul, itu aja ada trennya, bro. Pasti dong. Gitu. Kalau dulu lu sewain kamar kos, pakai kipas angin aja orang pada mau, bro. Lu sekarang kosan pakai kipas angin, yang lain udah pakai AC, lu kagak mau upgrade ke AC, mati, bro. Baru urusan itu, belum yang lain-lain. Iya, ya kan? mati. Kita jangan cerita yang mobil ya, yang maksudnya interior. Wah, dulu mah kagak ada touchscreen ya, sekarang semua mobil touchscreen. Dulu mah starter pada pakai kunci, sekarang semua pakai kartu. Ada yang button, paling minim button, tombol doang. Iya. Udah berubah. Dulu mah rem tangan harus berjejik, sekarang cuma ditekan tombolnya. Lah, sekarang lu kagak mau ngupgrade ngikutin perkembangan. Lu ketinggalan. Orang ngeliatnya kan jadinya lu jadul banget sih nih. Pasti. Karena Gen Gitu Z, kalau lu di bisnis kos kan berarti kan penghuni lu udah pasti generasi per generasi lebih cepat ya berubahnya gitu kan. Kalau kita kan lama nih gitu kan, Gen Z belum punya duit nih hari ini nih. Iya, mobil nunggu nih, bapaknya, gitu kan. dapatnya mobil bekas bapaknya gitu. Kalau kos kan cepet banget nih, lu masuk duluan. Nah, Gen Z nggak suka pak tempat-tempat yang biasa aja. Iya. Lu harus something different. Yes. Harus something different lo, mati Dan gak? lu harus teknologinya tuh terkini. Harus update. Harus update. Gitu loh. Karena mereka ngerasa gini, anjir temen gua ngekos keren banget begini. Masa tempat kos gua jadul begini. Pintu aja masih jegrek-jegrek. Kita sekarang pakainya tapping semua orang. Betul sekali. Udah pakai IoT semua teknologinya. Lah kalau kita kagak upgrade juga, kita ketinggalan, bro. Bahkan gue ada salah satu kosan pertama gue yang 2017. Hari ini aja setelah 8 tahun gue upgrade. Gue ganti interiornya, gue renov, keluar duit. Nah, the problem adalah banyak orang-orang yang punya bisnis kos, dia nggak mau keluarin duit buat upgrade, bro. Akhirnya kelibas market kayak dinosaurus. Kagak mau berkembang, mati dia. Maunya pakai zamannya dia, terus dia lupa kalau sekarang udah bukan zamannya layak burung terbang, sekarang udah pakai pesawat, dia lupa gitu. Akhirnya kegeser. Apalagi otomotif, wah gila perkembangannya saat ini gue liatin juga ngeri banget ya kan. Bahkan dulu mungkin gue masih inget tuh waktu dokter mobil gue ketemu lo orang pertama kali. Lo orang kan suka, kita tuh ngecek AC mah nggak usah bongkar, pakai mesin aja. Itu waktu di era itu orang pada ketawa, bro. Lu gila ya? Betul. Iya kan? Betul. Coba lu lihat sekarang, semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang nyomotin anak buah gua untuk ngajarin anak buah mereka. Iya kan? Sampai begitunya, Pak. Iya. Karena emang begitu gitu. Karena ya balik lagi, you don't keep up with the technologies, lo kan ketinggalan di belakang. Iya. Makanya kan sama nih kayak gua dulu, kita kalau mau benerin sesuatu, kita harus datang on the spot. Sekarang dengan adanya teknologi, nggak perlu pintu rusak, sensor siapa, gue bisa cek kok. Yang bongkar pintu locknya siapa yang masuk, kita bisa tracking. Kalau dulu kan kita harus ngecekin CCTV satu persatu, sekarang nggak perlu. CCTV ada buat ngecek. Ya, double check. Tapi dari lock kita udah bisa kelihatan yang masuk terakhir siapa. ID-nya siapa? ID-nya yang buka pintu siapa nih, malingnya kelihatan kalau memang ada pencurian. Iya. Nah, jadi dengan adanya kemajuan teknologi sebenarnya ngebantuin kita juga. Cuman ada investmentnya, bro. Oh iya dong. Gitu. Nah, kadang-kadang investmentnya ini orang nggak mau keluar duit. Gitu lah, kayak lu aja, lu beli mesin, rakit mesin, pakai duit, men. Oh iya dong. Kalau dibilang lu bahas sama orang yang cuman bongkar pasang pakai obeng buka baut ya beda lah investmentnya. Betul. Modal obeng berapa duit, bener kan? Betul. Lu punya teknologi, betul. mesin berapa duit ya, kita nggak usah susah deh, oli aja deh paling gampang. Zaman dulu, berarti gue tahun 2005 ya, paman gue tuh pakai yang udah model, pakai yang mungkin kompresor zaman dulu ya, yang nyedotnya pakai angin. Iya. Itu aja duitnya udah berapa? Zaman dulu orang masih nungguin olinya turun, nih paman gue main sedot, tekan sedot udah, tinggal kerjain yang lain dulu. Iya kan? Nah, zaman sekarang sampai hari ini berapa banyak bengkel yang pakai teknologi? Masih. Dikit. Masih banyak manual kan semua. Abis itu semprotin pakai angin kompresor. Iya. Masih banyak. Masih banyak. Padahal betul. teknologinya udah maju. Udah.
gitu. Nah, kenapa? Karena mereka nggak wiring tuh investment. Akhirnya apa? Yang mereka nggak hitung, ya ini tadi bro, dia nggak ngitung secara bisnis. Lu ngerjain gitu dengan manual, lu butuh waktu berapa lama? Betul. Berapa mobil yang bisa lu kerjain dalam satu hari buat Betul kerja sekali. lain? Dengan ada teknologi, lu bisa mungkin kali 2 kali 3 kali lipat karena lu habis setting sini tinggal lu kerjain yang sono. Seseorang lu cukup satu. Betul. Alat lu yang banyak. Betul sekali. Dengan yang manual, lu orangnya banyak, alatnya emang dikit gitu. Kebalik. Tapi kan lu bayar operasional cost-nya bengkak. Nah, kadang-kadang orang nggak paham di situ. Sama di bisnis cost juga gitu. Ada orang nih, lu kelola kayak kita lah, kelola di atas 50 kamar, 100 kamar. Gue kalau pakai sos orang bro, semuanya babak belur kita bayarnya. Secara nggak langsung, iya kan? Gue udah hemat orang tadi. Pasti Nah, dong. gue pakai teknologi, pintunya gue aksesin, berarti kan orang nggak usah sembarang masuk. Berarti gue nggak perlu harus ada banyak orang yang standby buat jagain pintu, Betul. karena pintu itu udah dijagain sama si teknologi. Betul. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak paham gitu. Jadi baik lagi, kalau dari 3 ini berarti menurut lo yang paling bagus hybrid nih ke depannya ya. Udah pasti larinya ke hybrid karena penjualan hybrid naik, penjualan EV mulai stagnan di Europe, di China, dan di mana-mana juga mulai nggak keburu lah ya gitu loh penjualan sama produksinya kebanyakan gitu. Dan emang future sih Pak akan larinya ke situ sih, karena hybrid itu bisa memberikan lu kenyamanan kayak EV, setengah EV, berarti kan jadi lebih hemat, tetapi kenyamanan di mobil bensin juga. Jadi kayak misalkan lu punya mobil, lu tiba-tiba lagi di sini nih, tiba-tiba ada urusan ke Bandung. Lu nggak mungkin kan dari sini pulang dulu ke rumah, tuker mobil, Iya. baru ke Bandung, kayaknya bete banget gitu kan. Dan Nah, belum tentu juga di tempat lu last position lu parkir ada tempat ada tempat charging. Iya betul. Nah kalau hybrid kan enggak, lu isi bensin jalan Pak. Iya, Nah iya. cuman kan lebih hemat gitu kan bensinnya. Nah itu yang membuat orang beli juga karena kenyamanannya itu Pak. Makanya itu akan laku sih karena udah kelihatan trennya juga udah kelihatan. Semua guru-guru gua di luar negeri yang otomotif juga bilang hybrid nih, EV stagnan katanya. EV tetap ada marketnya, cuman nggak mungkin kayak di China, nggak mungkin karena Indonesia bukan China kan gitu aja. Tetap akan ada marketnya, bukannya mati ya enggak lah. Akan ada, cuman hybrid akan naik. Internal combustion juga sama-sama aja sih karena balik lagi Pak, lu kalau baru kerja ya, baru cicil rumah satu, lu baru pertama kali beli mobil, lu nggak bakal deh mikir beli yang aneh-aneh. Lu pasti beli yang konvensional. Kenapa? Spare part murah, yang benerin banyak, harga jual terjamin. Iya, cari selamat tuh. Cari selamat Pak, orang pasti cari selamat Pak. Bahkan kadang-kadang sometimes lebih mahal dikit juga kita nggak keberatan karena kita berpikirnya habis servis gue jual gue masih cuan. Masih ada lah Masih gitu ada loh. harganya gitu. Ada harganya. Iya benar. Iya kan? Kadang-kadang orang juga di kenapa sih orang banyak yang nanya bisnis cost ROI-nya kecil, BP-nya kecil. Pertanyaan gue kenapa masih banyak yang mau beli? Kenapa masih banyak yang investment? Kenapa masih banyak orang yang ngerubah dari rumah dibangun jadi kosan? Ya karena masih ada value, walaupun dia berat investmentnya, dia bisa resell lagi, dia bisa jual, ada market yang mau ngambil. Oh iya dong, pasti dong. Lah sekarang kalau gue lihat nih, bahkan mobil second, ini kemarin ngobrol sama si Kotama ya, dia juga punya bisnis jual beli mobil, gue nanya dia, kalau mobil listrik gimana kok? Waduh, mobil listrik kita nggak nerima. Kenapa? Karena harganya fluktuatif. Hari ini harga cepet, besok keluar mobil baru dibanting, harga secondnya turun. Mobil kita duit hilang katanya. Tapi kalau mobil-mobil yang kayak bensin, hybrid, dia berani pegang. Itu Pegang. tadi dia bilang, karena masih ada peminatnya. Pasti. Masih bisa gue jual lagi, kata dia. Pasti itu Pak. Tapi kalau listrik, waduh, kayaknya mendingan gak usah. Biar dia kata dia murah juga, kita nggak berani ambil. Karena bisa jadi besok dibanting, harganya hilang setengah, kata dia. Betul. Nah itu yang sekarang terjadi di jual beli mobil second nih, gue nggak tahu sih ya, cuman main ngobrol sama si Kotama dia cerita-cerita kayak gitu, jadi cukup apa ya, menggelegar juga gitu. Iya. Iya bener. Cuman kalau bisa gue tambahin ya, kalau orang cerita ROI-nya bisnis cost kecil ya oke. Kalau kita cerita ROI berarti kita paham, mereka mengerti finance. Oke, berarti earnings itu kan kita bagi jadi dua. Ya kan ada yang namanya net income, ada yang namanya capital gain. Betul. Nah, capital gain-nya dihitung dong. Mereka nggak pernah ngitung bro. Nah, makanya maksudnya, lu kenapa kok kita yang mengerti investment, kita masih sukanya emas dan properti, Pak?
Lo iya kan, benar Iya, kan? betul, betul. Itu ada why-nya gitu kan. Iya. Robert Kiyosaki juga bilang, belilah mata uang Tuhan kan gitu Iya. kan. God's currency yaitu tanah, emas, dan perak. Udah 3 itu aja. Iya. Bener, dia nggak pernah salah kan? Iya. Ya karena ya lu selain melihat net profit, which is itu masuk lagi ke cicilan lu harus lihat capital gain dong. Kan setiap 5 tahun atau 10 tahun harusnya kan lu appraisal ulang. Iya, benar. Harusnya nih Iya. ya kan. Jadi kan, oh nilainya dari misalnya lu beli 1M jadi setelah 10 tahun jadi 4M Iya. kan gitu kan lah. Ini kan capital gain gitu loh. Nah, capital gain lu hitung dong kan gitu. Walaupun belum mendapat nih. Iya. Tetapi kan kalau lu pinjemin ke bank aja kan berdasarkan appraisal yang terakhir kan, Pak. Betul. Bukan appraisal, bukan appraisal 10 tahun lalu kan gitu. Cuman ya kadang-kadang itu, makanya kan kalau kita cerita dunia properti itu adalah, gue sih ngambil simpelnya gini aja, selama konglomerat masih masuk properti, berarti ada something why. Properti karena tanah nggak bisa dibikin, Pak. Iya kan? Gitu loh. Kenapa konglo kalau ROI-nya kecil, BP-nya kecil, kenapa dia masih mau beli properti? Kenapa dia masih mau invest tanah? Bahkan ada yang sampai bebasin tanah hektar-hektaran. Buat apa? Betul. Emang dia gabut? Ada bisnis dia yang lebih tua? Ada. Nggak salah, betul. Gitu. Berarti kan ada something yang kita nggak tahu, tapi mereka tahu. Gitu loh. Ya belum nyampe aja berarti kan. Iya, kan? Itu makanya. Taman sih, gue tahu kenapa mereka ngelakuin itu. Iya. Gitu. Gue tahu why mereka ngelakuin itu. Salah satunya ya tadi yang lu bilang, masalah capital gain. Yang orang-orang nggak paham. Makanya kalau orang berpikir bahwa masuk ke industri properti adalah buat bisnis pertama, menurut gue itu salah besar. Salah besar. Lo akan kehabisan duit cepat sekali itu. Betul, salah. Gua pun menjadikan bisnis kos gua menjadi bisnis utama itu setelah beberapa waktu dan income itu udah cukup. Iya, maksudnya nanti kita punya beberapa properti, bukan the first time properti kos kita gua langsung resign, nggak begitu juga gitu, mati juga lu. Iya benar Pak. Ini kan yang agak salah mindset yang harus diluruskan. Benar Pak, benar sekali Pak. Nah, karena properti ini sebenarnya kan dia sebenarnya lebih ke arah protection untuk menjaga kekayaan. Mirip kayak emas, bro, mirip kayak emas. Dia itu nggak bikin lu tambah kaya, tapi bisa ngejaga lu tetap kaya. Sama kayak emas. Emas mau inflasi, makanya kan kalau orang kaya tuh pasti mainnya dua sektor itu tuh yang tadi lu bilang. Dia akan pegang properti, dia akan pegang emas. Inflasi apa? Dia nggak peduli, bro. Nggak pusing. Bener. Karena dia ada pengaman. Lu inflasi, orang pada saham naik, emas naik, itu dijual. Balik lagi. Kalau gue butuh lagi, kalau gue butuh gue jual ya kan? Iya bener. Dia jual emasnya, dia balik lagi income-nya. Iya bener. Nah, the problem adalah orang-orang ini nggak ngerti kenapa gue ikut beli emas ya. Oh, kata si ini emas bakalan naik, gue ikut beli. Nah, itu yang salah. Mereka beli karena kata orang mirip kayak tadi mobil listrik. Kenapa lu beli mobil listrik? Lu beli mobil listrik aja nih, harganya murah, cuan, garansi semua itu. Dia nggak ngitung. Orang kaya beli mobil ini kenapa? Karena dia ngitung. Kalau depresiasinya ini, kalau dihitung gue tuh dapat 2 mobil. Anggap aja gue 5 tahun, gue masuk 2M. Berarti gue dapat 10 tahun, 2 kali mobil baru. Itu beda. Makanya beda. Mindsetnya itu yang menentukan gitu loh. Betul. Yang gue bilang tadi. Sekarang orang kaya kan bakalan berpikir gini. Gue pakai mobil listrik, bayar setahun 200.000. Lebih murah dari motor, bro. STNK-nya, bro. Betul. Iya kan? Dia mikir, bayar apa? 20-30 juta. Berarti gue udah dapat berapa nih? 100 kali. 100 tahun tuh. Hitungan kalau bayar pajak. Iya benar. Iya kan? Mereka ngitungnya kan di sini. Kalau gue pakai 5 tahun, gue dapat 100 juta. Berarti gue udah bisa dapat 5 motor gratis. Cuman dari menghemat pajak. Iya kan? Penghematan pajak. Belum bensin. Betul sekali. Belum biaya perawatan. Betul sekali. Iya kan? Belum menghindari gaje. Kalau lagi apes kena tilang. Ganjil genap kena tilangnya bener. Itu kena semua. Itu hapus juga ada tuh. Betul. Mereka kan ngitungnya ke sini. Lah kita kan kagak nih. Wih kayaknya keren ya. Joknya bagus ya. Ini 40. Tombolnya udah keren nih. 590. Ngikirnya di situ doang. Abis itu begitu pakai 3 tahun, aduh gua kayaknya mau upgrade nih, ada mobil yang baru lagi. Pas 2 berapa? 30 juta. Anjir, apa doang gitu kan. Syokot. Mendingan gue pakai aja dibanding gue jual. Memang itu diciptain buat pakai sampai mampus. Iya memang. Iya betul. Itu didesain buat lu pakai sampai rusak, bukan buat dijual. Betul banget. Itu yang memang kadang-kadang susah ngejelasin sama orang yang nggak paham sih.
Iya. Di bisnis apapun ya. Iya, Bisnis apapun. pastilah. Makanya kalau mau main ke kos atau main apa, you need to understand the game gitu kan. Terus you need to understand the value of money gitu kan. Iya. Duit lu nih gimana gitu loh. Kalau lu begini tuh, lu untungnya bukan dari sini loh. Ini sebenarnya ini hanya menjaga ini, tapi ininya yang naik kan gitu kan. Iya. Mereka nggak paham itu. Ya balik lagi Pak, cuma ada satu Lo Keng Hong di Indonesia. Karena dia mainnya the long term game kan gitu kan. Iya. Dia nggak cari cuan di perbedaan harga saham, Pak. Dia cari Iya. cuannya 20 tahun. 10 tahun. Ah, Dan the first yang orang sometimes ya, gue sih nggak jelekin Pak LKH ya, tapi maksudnya kita pun harus tahu. Dia zaman 98 kalau nggak salah kan ya. ya. Bayangin bro, tahun 98 punya 1,5 M, anjir itu bukan orang biasa. Iya, udah kaya dia. Dia udah kaya Iya. dari awal gitu. Udah kaya baru memutuskan untuk jadi investor saham kan gitu kan. Iya. You need to understand the whole story gitu Iya, kan. jadi jangan lihat, wah dia mah dapat dividen sekian. Iya men, tahun 98 itu orang gaji masih berapa puluh ribu, dia punya 1,5 M itu udah Udah luar biasa. begini banget, Pak. itu udah Dia udah termasuk maksudnya anak dia- orang kaya di iya. Indonesia itu. Maksudnya dia waktu ngelola banking itu, waktu dia kerja, wah gila dia dapat bonus mulu bro, chip mulu itu bonusnya banyak. Makanya kan otaknya encer, Pak, bisa main begituan Iya, gitu. jago Iya. dia analisanya. Makanya gue kalau ditanya kayak orang-orang, wah zaman sekarang Gen Z, lu harus udah mulai investment dari umur 18 tahun. Lu mau investment pakai apaan? Goceng sehari? Gue bilang, ya astaga. Enggak, dia kan mikir kan kayak bocil kemarin dapat angkot 75 juta bro. Kalau itu mah beda lagi. Gue mikir, ilah 18 tahun suruh investasi aja 10.000 sehari, nanti kan jadi gede. Mendingan itu duit lu pakai buat sekolah lagi, gue bilang. Duitnya lebih cepet balikin daripada lu investasi. Lu nggak lihat Lo Keng Hong sekali transaksi, jebret 20 M. Iya. Itu baru berasa. Iya. Itu beneran baru berasa. Kalau lu cuman 200.000 Pak, ya. Dia transaksi 2T. Iya Pak. Iya kan? Iya, sekarang dia masuk ya marketnya gerak. Dia bisa menggerakkan pasar kalau dia Iya. udah kategorinya. Ya kalau kita kan ngikutin pasar. Apalagi lu, makanya kalau kayak teman-teman yang nanya, kok kalau gua sekarang umur 20 investmentnya apa? Ke otak. Bener. Bener, ke otak. Lu simpan duitnya, lu pergi sekolah. Lu simpan duitnya, lu pergi sekolah. Baliknya lebih cepet. Nggak usah lu aneh-aneh deh. Ya lu mendingan lu ikut-ikut kursus. Lu misalnya lu suka musik, ya lu ikut aja. Ikut les aja. Musik. Bener, whatever it is lah. Lu main piano atau gitaris, lu ntar income lu lebih gede menurut gua. Kalau Ketemu lu jadi J.Cho di jalan gitu kan, jadi posisinya. Ya, Iya, kan? lu nggak tahu, men. Tapi emang iya, maksudnya karena kebanyakan Gen Z zaman sekarang, kenapa kok kos-kosan laku? Gen Z nggak mau punya rumah, Pak. Iya kan? Ya, justru itu kan gue selalu setuju, ya kan. Banyak nih yang suka ngirimin ke gue kan, YouTuber financial bahas, kos itu mah nggak bakal laku, sepi, bla bla bla. Kebalik. Ya, mendingan nggak usah jual rumah, lu jadi developer sepi. Justru salah. Kalau lu mindsetnya lu jadi pedagang developer, mungkin bener lah yang lu omongin. Nah, kalau kita yang megang developernya kita sewain, yang dia omong kita juga bener. Justru bagus dia ngedukasi semua orang gak usah beli rumah. Kenapa? Karena kalau semua orang beli rumah malah kosan gagal laku bro. Betul. Justru kita berharap banyak influencer yang seperti dia ngedukasi semua orang kalau bisa gak usah punya rumah dah. Biar ngekos, ngontrak, sewa apartemen, sewa rumah, ya kan? Jadi landlord aja yang kaya udah. Betul. Gitu loh. Gak Betul. apa-apa lu bilang bunga tinggi apa, gak apa-apa, memang udah bener yang lu omongin bener. Gue pas Bener. Ada positif dan downside-nya kan gitu. Balik lagi kan hidup kan pilihan, Pak. Iya kan? lu di posisi yang mana? Iya, lu di posisi Iya yang dong. mana? Kalau di posisi kita mah, kita suruh kalau ditanya nih, mendingan ngekos atau cicil rumah, tergantung posisi keuangan lu juga. Balik lagi. Iya, benar-benar. Gue setuju. Kalau lu udah mampu, oke, lu harus tanya ke diri lu dong, ya kan? Iya. Kalau lu memang masih belum mampu, jangan lu paksa gitu Iya, kan? benar. Jadi banyak juga yang akhirnya nelen itu mentah-mentah berpikir kayak, ya nggak usah gue sewa aja kan gue bisa mobile pindah-pindah. Bener. Cara. Cuman Bener. pertanyaan lu mau pindah sampai kapan? Terus pasti ada satu titik lu nggak bisa bayar sewa. Itu dia. Gue yakin. Itu. Walaupun nih banyak orang nih yang mungkin ya di luar sana berpikir kayak kita ngabain masalah agamanya dulu ya. Orang bilang banyak, waduh itu mah rugi kita bayar mah. Kalau bayar bunga bank 10 tahun kenanya udah kayak atur rumah. Bener nggak salah. Tapi lu ngitung nggak dalam 10 tahun yang tadi lu bilang Capital gain. gain lu dapet nggak melebihi bunga lu. Selama ini gua hitung nih, termasuk nih yang gua punya ya pribadi, 2017 gua akuisisi, ya gua bayar bunga segala macam itu hampir sekitar, gua ngambil waktu itu 1,3 M. Dihitung sama bunga
sampai per hari ini gue bayar itu sekitar 1,8 M. Ya, hampir Berarti gue 9. bayar hampir 500 juta tuh. Ya, ya dong pasti. Tadi yang lu bilang, gue melakukan appraisal lagi di tahun ini, harga properti gue udah 2,3 M. Nah, plus bunga aja lo masih untung. Yes, betul. Nah itu ya orang nggak paham. Jadi bank kenapa sih ngenain kayak gitu? Karena dia ngerti lu tuh ntar juga dapat capital gain. Nah sebelum lu dapat, gua minta juga jatah gue gitu loh. Emang gamenya bang kan? Iya emang begitu. Duit keluar harus balik lagi dong. Kan balik buat Harus temen. profit. Iya, Iya, gitu. pas. Dia juga ada itu. Nah kalau enggak mah ngapain konglomerat ngutang beli properti sama bank? Emang lu pikir konglomerat Tolol. dia mah udah Dia lebih pinter gitu, banget. pinter dari kita. Kalau enggak kagak jadi konglomerat. Nah, Gitu. itu. Betul, 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 ya? betul, betul. Lah sekarang konglomerat ngutang bayar bunga 11% dia berani. Kenapa? Karena dia punya hitungan dapat profit lebih dari 11%. Kalau enggak mah namanya bunuh diri. Enggak Bener. jangan kayak kita. Ngutang dipakai buat pinjol. Buat judul ya kan? Buat judol, habis pinjol kena judol ya kan. Sama Habis aja. judol kena lagi gade apa lagi ya kan? Sama. Kena lentah darat. Udah habis tuh kena lingkaran setan. Bener, bener, bener. Gitu loh. Berharap bisa profit 30% tapi yang kagak jelas. Nah kalau konglomerat mah udah hitungannya jelas. Bisnisnya 1 bulan untungnya berapa? 20%. Dia ngutang 11%. Gua masih untung 9. Masih untung 9% kagak pakai modal kata dia. Iya. Bisnis tanpa modal dia bilang. Iya kan? Lah lu mau ngikutin dia. Dan Bisnisnya kagak ada. Dan Susah. jangan salah loh, udah di level-level tertentu, gue juga baru menyadari gitu kan. Semakin kayanya lu, semakin konglomeratnya lu, sebenarnya bunga bank drop loh, bukan naik loh. Emang drop. Drop. Karena lu dapat spesial rate. Lu dapat special rate karena menurut mereka lu Lu low risk. Iya. Kan? Lu Dan low lu risk. puterin duit. Betul. Jadi kalau menurut lu orang konglomerat pinjam sama bank bunga 11, no. 4, 3, 2. Itu rate-nya mereka. Iya. Makin gede dia pinjam, makin drop itu. Iya. Itu nah, makanya mereka makin kaya. Kita nggak usah ceritain jauh-jauh ya. Kita ceritain kasus yang udah ngebum aja deh. Iya. Seritek aja udah kolek aja masih bisa dapat duit, bro. Iya. Kenapa mereka berani? Karena mereka lihat dia bisa gedein company sampai omset ratusan M. Iya, masa nggak bisa muterin duit gua? Karena balik lagi bank butuh minjemin orang, Pak. Iya, karena duit yang ditabung kalau nggak dibayar bunga. Dia boncos, bayar bro, dari bunga mana? karya bunga nasabahnya sendiri boncos, betul. Iya, dia kan harus puterin duit. Nah, bagi bank mah Iya. lu udah punya track record dan lu bisa gua kasih 2% nggak apa-apa dah, yang Iya. penting duitnya muter, kan gitu kan? Puter, gua dapat duit. Lu bisa bayar bunga, gua dapat duit, pembukuan buku gua plus terus tiap bulan ya kan? Iya. Everybody happy. Jangan iya, justru karena lu orang baru sekali minjem ya kan, Ampun. resikonya tinggi makanya dikasih 11. Tapi emang begitu tau, emang dunia tidak adil. Tapi memang fakta yang lucu memang ya begitu, bro. Emang Kita iya. ngutang itu kan sebenarnya karena butuh duit, tapi gua nggak pernah mau minjemin orang yang butuh duit, bro. Suruh pinjam ke bank di sana sama gua. Iya kan? Iyalah. Nah, akhirnya apa? Ya udah, mereka selalu minjemin orang yang nggak butuh duit tapi bisa muterin duit. Itu yang dicari sama bank. Ya gue juga dulu kalau ngomong cerita dulu mah, ya orang banyak bilang, "Oh, lu mah enak kok sekarang." Lah, gue juga 8 tahun lalu mau ngutang sama bank setengah mati. Betul. Lah, gue 15 bank. Betul. Kalau sekarang aja kebetulan Sekarang portofolio aja, udah iya bagus. udah bagus. Bank Sampai dateng. ibaratnya kita dikasih personal asisten buat banking juga. Iya, Pak, kalau mau kredit apa-apa ini nanti Bapak kontak asisten aja ya. Nanti iya. dia tawarin tiap hari. Mau asuransi kah, mau beli mobil kah, mau beli motor kah buat kantor. Ntar orangnya datang ke kantor lu. Dia datang ke kantor lu mau kita ngantri. Dulu mah kita kesana, sekarang Nah. mereka datang ke Iya, sini. ulang tahun diucapin, dikirim Iya. kado. Dulu mah boro-boro, bro. Iya. Ulang tahun diucapin. Betul. Ya kan dikirim kado, ucapin aja Betul. kado. Betul. Kalau sekarang mah para cabangnya bisa nelpon lu sekarang. Makanya ya portfolio balik lagi ya kan. Iya. Maksudnya untuk teman-teman yang baru mau mulai, makanya kenapa portfolio itu penting, dimana ya bank aja sampai percaya lu ya berarti bisnisnya works kan gitu kan. Iya. Dan sebenarnya yang jadi ujung tombak kenapa banyak kan orang bilang kenapa sih bisnis kos sekarang nyari kredit lebih gampang ya? Karena bank punya data. Dan gue sendiri kan membuktikan itu kepada bank ya. Waktu zaman pandemi itu, bro, yang survive itu bisnis kos, bro. Di luar ini ya, industri kesehatan ya. Karena orang tuh banyak yang merantau mau balik tuh nanggung, takut bawa penyakit kena orang tuanya kenapa-napa. Akhirnya mereka bertahan di kos-kosan. Karena gue sendiri pun banyak kan orang pada bilang tuh, gue liat beberapa mentor properti yang di kosan juga pada restruktur kredit tuh. Ya. Mungkin gue nggak tahu ya yang lain gimana. Mungkin yang gue tahu, gue salah satu orang yang
nggak restruktur. Padahal waktu itu kondisi gue Iya. drop 40%. Tapi gue nggak ada ngambil restruktur. Nah, makanya waktu sekarang nih setelah lewat fase COVID, gue mau ngutang di bank gampang bro. Iya dong, pasti dong. Track record udah bagus. Betul, karena bisnis gue terbukti bisa melawan COVID, Betul. gitu loh. Betul. Bisa survive di COVID. Betul. Makanya kepala cabang apa bank cukup baik ya buat mensupport gue gitu kan. Karena mereka melihat kita ngelola duitnya cukup baik, bahkan di tengah COVID kita cicilan nggak macet bro, Betul. lancar bayarnya. Betul. Bagi yang mengerti keuangan dan bisnis, bank itu partner. Yes, betul. Bank itu partner banget. Gila lu nggak kenal bank, Bener. lu nggak punya kemudahan dari bank, lu sih mampus bro, bener deh. Iya. Dan bahkan menurut gua nih, gua juga suka ngomong kan, gua juga punya pengalaman buruk ya. Bukan nggak semua berpartnership itu jelek ya. Lu ketemu, ya lu juga punya kasus berpartnership juga. Banyak. Aku boleh share juga. Jangan. Jadi nggak semua partner itu jelek, Hah, ya kan? betul. Tapi memang kebanyakan jelek. Kita harus Iya. akuin. Nah, dan bank itu sebenarnya partner terbaik Anda. Lu setuju? Kenapa? Karena bank nggak pernah ngeluh bro. Nggak pernah Lu ngeluh. cuan lu banyak, dia nggak pernah minta lebih. Iya betul. Cuan lu dikit, dia pun kagak ngegolok lu. Udah pokoknya lu bayar segitu aja. Dan kalau lu menyurat bisa dikasih keringanan loh. Iya. Yang penting lu menyurat gitu kan? Iya. Lu minta tolong, kasih tahu, jelasin kenapa-napa. Dia partner yang paling terbaik buat diajak komunikasi. Menurut gua iya. Iya, dibandingkan partner lain. Karena gue juga punya partner kayak investment. Gue sempat dulu, akhirnya gue buyback nih, sekarang lagi proses buyback. Rugi, dia nggak mau nalangin. Waktu untung dia teriak duluan. Punya gua mana? Udah biasa pak. Banyak banget Udah kayak biasa pak itu partner pak. tuh. Makanya buat temen-temen kalau misalkan pertama legalnya nggak kuat, apalagi nggak ngerti legal, Jangan tahu-tahu. jangan toil-toil berpartnership. Kalau saran gua, Sama. karena bisa jadi abis Noel mungkin bisnis lu hilang. Apalagi kalau partner lo ternyata udah jago nih, legalnya dia ngerti, dia udah punya bisnis banyak. Ini banyak nih gue lihat kejadian-kejadian sekarang ini, mereka terlalu FOMO bro sama idola. Dia lihat Yang terakhir kan baru launching sahamnya. mereka terlalu FOMO sama idola. Dia percaya, dia investment, ya mungkin ada yang masih baik, dia makannya kecil. Tapi gue juga pernah ketemu kasus sharing dari teman gue yang agak sadis menurut gue ya. Bisnisnya di take over bro. Oh iya Dengan banyak pak. zero payment lo, zero investment lo. Banyak pak. Cuman modal nama baiknya dia ataupun followernya dia yang banyak gitu. Banyak pak. Itu menurut gue sih suatu hal yang bikin dia sampai akhirnya stres dan terpukul. Nah, kalau kita belum ngerti itu, mendingan jangan sentuh. Setuju. Setuju banget. Kalau ngomong tawaran gue banyak banget bro. Setuju banget. Gue di Sama. bisnis kos tawaran banyak banget. Orang yang mau investment minta saham yang nggak ngotak. Lah gue kan berpikirnya sekarang karena gue punya partner bank tadi yang gue bilang sama lu, ya kan? Nah, sekarang gue punya partner bank. Dia mendingan sama bang. Iya. Dia mau investment di gue. Nilainya cuman waktu itu 5M doang. Ya, 5M itu di bisnis kos tuh kecil, bro. Iya, nggak dapet. Nggak ada apa-apanya. Apa-apa, Dan bener. dia minta 30%. Oke. Lah, gue mendingan pilih bank. Bayar cuma 9%. 11% pun gue bayar. Gue tetap Bayar. dan Saham gua nggak perlu 100%. ngasih saham gue masih 100% gitu. Saham 100%. Betul. Jadi mungkin gue bayar kerja bakti sama dia anggaplah 5 tahun 10 tahun tapi saham gue tetap 100%. Setuju. Gitu. Gue cuma perlu bagi dia 10%. Yang ini udah saham gue hilang, gue harus kasih dia 30% pula. Setuju. Ngapain? Setuju. Nggak sepadan. Nah. Tapi di luar sana banyak gue ketemu juga teman-teman gue yang tergiur karena sosok si investornya. Nggak apa-apa nih kalau sama dia, gue kasih dia 30%. Tapi kan nanti kalau sekarang bisnis gue 100 juta, sekarang Nanti, kan cuma 70 juta. Kalau nanti sama dia bisa di scale up jadi 10 miliar, gue dapatnya banyak. 70 miliar. Iya. Gitu. Katanya, ya terakhir dapatnya 0. Banyak pak. Banyak, Gitu. gue udah ketemu banyak. Banyak. Dan bisa kaget kalau itu nama-nama gede semua gitu kan, dan Iya. memang semua orang tahu gitu kan. Itu gua nggak heran sih, udah banyak. Kita yang berputar di situ kita mengerti lah ya gitu Iya. kan. Jadi gue sih nggak bilang ada nggak yang sukses, ada Banyak, berapa? ada juga, iya. Ada juga. Tapi kan balik lagi ada juga yang memang dia cari makannya dari sono bro. Iya, setuju. Itu loh. Cuman Setuju banget. pencitraannya bagus banget. Wih, Gitu loh. Pencitraannya kemarin bagus baru banget. IPO. Kemarin baru IPO kan. Iya. Itu seluruh Jakarta Raya kayak underwriter pada ribut tuh karena untuk beli sahamnya itu ngantri 2 hari.
Gila, gue sih nggak beli karena udah tahu pemainnya siapa aja. Iya. Sekarang begini langsung sahamnya. Dan apalagi abis baca dia statement sendiri tuh, gue masih ada tuh statementnya gitu. Wah, Dan tuh. gue bahas di sama ibaratnya ya mentor gue lah, mentor saham gue. Gue kan sama ada mentor yang suka bantuin gue nih, karena gue nggak punya waktu kan buat nganalisis chart segala macem. Biasanya nanti gue nanya dia, bos lagi ada saham bagus apa nih IPO, nanti dia kasih analisanya. Dari analisa yang sudah dia sortir, gue baru nyortir lagi. Jadi kerjaan gue tuh udah 90% udah dikerjain sama dia. Dibanding gue nyortir 300 emiten buat invest mati waktu gue habis, bro. Banyak bener gila. Iya kan? Nah, dia udah sortirin gue, jadi dia kasih gue nih top 5. Dari top 5 ini gue tinggal pilih yang paling the best mana, gue masuk itu udah. Kerjaan gue udah dibersihkan Enak sama dia banget 90%. ya. Iya. Gitu. Jadi waktu dia ngasih tahu ini jangan masuk, gue juga nggak masuk. Terus gue bahas sama dia nih, si ini statementnya kayak gini gimana? Iya, itu lu baca aja bye-bye. Kalau lu pinter lu kan ngerti statementnya katanya. Iya emang itu parah banget itu. Ya gitulah. Terus ada lagi yang bilang kan kalau mau pinjam ke bank kan harus punya kolateral ya kan atau jaminan. Sekarang banyak loh lembaga finansial yang NCL, non collateral loan loh. Banyak, cuman bunganya gede doang. Bunganya lebih gede dan lu belum tentu dapat gitu aja. Iya. Karena dia benar-benar mencari yang prosedural. Iya, itu pertama. Terus kedua, dia mencari yang company-nya memang udah bisa dibilang running. Bukan yang baru coba-coba saat ini besok gue mau buka bakso, Nggak ada. outlet, kagak berani. Nggak Dia ada, maunya 1 bulan putarannya berapa nih? Udah berapa M? Gua kasih nih sekian, dapat sekian, gak usah jaminan, nggak apa-apa, udah. Kalau nggak bayar, ya itu kayak yang kemarin kasus di Su doang. Iya, begitu doang. Iya. Untuk gitu doang. Ikan brandnya hancur langsung kan, gitu loh. Sayang, gue juga bingung kenapa si brand itu ngambil pinjol ya. Padahal untuk ngambil bank itu dia capable banget menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya Iya. kita kan nggak lihat dia punya Iya, IQ ya. gue mau WhatsApp si itu ya kan. Gue bilang dia lagi sibuk lah itu pasti. Iya, saya kenal juga kan, cuma kenal kita kan kenal kan. iya. Cuman nggak enak juga. Nggak enak Maksudnya, juga. kita bingungnya kenapa dia memutuskan, atau mungkin dia kelolosan si dari manajemen atau timnya dia ngajuin, bisa jadi kan, kita juga nggak Tapi tahu. aneh aja sih, maksudnya lembaga finansial banyak, kenapa pilih yang itu kan gitu kan? Iya, maksud gue dia capable banget buat dapat yang better dari itu dan Iyalah. yang lebih murah. Lu tinggal ke bank aja, begini, Iya. ya kan pasti ada lah satu yang nyangkut lah, masa nggak ada sih? Iya. Secara omset dan valuasi juga di atas kita kan. Iya, makanya aneh aja sih Lebih itu sih. gampang dia. Iya, makanya dunia begitu lagi nggak bener nih gitu. Kita mah yang nonton mah ketawa aja, buset, satu-satu. Ya gitulah, makanya kalau Anda mau bermain ke situ, pastikan Anda punya mentor, pastikan Anda belajar, ya, and you understand what you're doing. Kalau enggak, lu akan menjadi yang lainnya yang ditarikin duitnya. Iya. Jadi donatur. Jadi donatur, betul. Kalau enggak ya, kita aja hands off kebanyakan. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini atau mungkin yang dengerin kita tertarik untuk masuk industri otomotif nih. Nah, dulu gue terakhir ngobrol sama Ricky tuh, gue nggak tahu sih sekarang ya, udah setahun yang lalu. Dia itu kan lagi close kemitraan ya untuk Domo ya. Tapi untuk reseller produk open kalau nggak salah, gue lupa. Betul. Ada beberapa produk lu orang deh. Yang Betul. karet atau apa itu yang Ya, itu masih sampai sekarang. itu masih jalan ya. Nah, kalau misalnya mereka tertarik interest buat masuk di tempat lu itu gimana tuh? Open atau Kalau yang untuk reseller open, kita kan karena kan Indonesia perpajakan kan sekarang untuk online kan bener-bener lagi dikerucutin. Iya. Nah itu memang kita buat satu entitas sendiri untuk ngurusin online-nya tok. Oh, Karena perpajakan online sekarang, lah mak, ya kan gitu kan yang mengerti pajak. Karena kan balik lagi kita pengusaha yang maunya lurus-lurus ya kan, sebisa mungkin kita lurusin kan gitu. Nah itu ada satu entitas sendiri, ya tinggal daftar aja, tinggal hubungin di marketplace online-nya. Saya mau jadi reseller, gimana caranya? Itu langsung dikirimin karena itu semua udah SOP sih dari kita sih. oh itu bisa ya? Itu bisa langsung. Cuman itu kirim. berarti sebenarnya itu company lain, cuman masih under Kita punya grup, iya. masih satu grup ya? Iya betul. Maksudnya bukan punya orang luar, tapi masih punya. kayak dokter mobil ya? Betul. Nah, ntar kita minta linknya ya buat cantumin di. Boleh. Berikutnya adalah yang mau gue tanyain. Kalau misalkan nih, gue nggak tahu sih tadi kemitraan lu belum jawab ya, open atau enggak. Kalau misalkan ada orang nih mau investment, dia mau buka dokter mobil, itu starting berapa sih
Bisa di-share nggak? Bisa. Jadi kalau untuk di luar tempat dan renovasi itu biasanya starting 1,2 sampai 1,4 M tergantung besaran lah ya. Oh, Kalau itu berarti udah sama alat udah segala macam ya? sama gaji karyawan 3 bulan pertama dan stok. Oke, berarti itu lu invest di luar alat dan renovation karena Di luar tergantung- tanah sama renovasi karena ya. tergantung sikon Yes, juga betul, kan. betul. Kalau layak pakai ya renovasinya otomatis Iya, sih. iya. Jadi kan kita training anak buah kan 3 bulan, kemudian 3 bulan setelah. Jadi total gaji tuh 6 bulan udah include di situ sama stok 3 bulan ke depan. Oh, Jadi itu bener-bener kondisi running. tapi itu dia nggak ini kan, yang tadi kita bicara dia investor kan? Atau dia harus Enggak, yang operator hari ini sendiri? kita owner operator karena kita Owner mencari operator. mitra. Iya. Oh, owner operator. Dan dia hanya menjalankan sistem, semuanya udah by system. Dia ibaratnya jadi bosnya lah di situ. Ah. Ngobrol sama customer ya Oh, berarti kan, dealing harga, Paling kontrol. gampangnya dia megang kasir lah ya. Enggak, kasir udah ada lagi, Pak. Oh, kasir ada lagi. Kasir udah ada lagi, kita sistem POS, QRIS udah nyambung sama bank. Oh. Jadi dari bank udah kirim QRIS ke POS, tinggal di-scan, bayar, pembayaran semua udah cashless semua. Dia ya balik lagi jadi kayak ownernya lah, duduk Oh. ngobrol sama customer lah. Oh, jadi kayak kepala toko ya. Iyalah, kayak ya ownernya aja ke toko, lu butuh apa bro? Iya gitu kan. Nah nanti harga dari anak buah semua. Oh. Jadi harga apa segala macam udah anak buah semua Pak yang ngerjain Pak. Oke. Cuman lu ya di situ ya kontrol lah kan gitu Ya, kan. kayak ketolongan lah. Iya gitu aja ngobrol sama customernya. Kita bikin sistemnya begitu karena kalau 100% dari kita agak berat Pak naiknya bisnisnya. Karena gue butuh orang yang people's person kan the face of the business is the face whoever in front kan gitu kan. Iya. Face yang paling depan itu the face of the business kan. Nah kalau dia owner operatornya otomatis dia menjiwai dong. Iya, karena ada duitnya dia juga. Nah itu makanya kita sukses rate-nya lebih tinggi gara-gara itu. Oh, cuman sebenarnya untuk kayak tim, rekrutmen, Dari kita training, semua itu lu Semua dari kerjain. kita semua. Dia nggak ngerjain itu kan. Enggak. Jadi sebenarnya bisa dibilang kayak semi autopilot ya. Iya. Jatuhnya ya. Jadi Jatuhnya dia cuma itu. kayak ya lu mau datang ke toko jam 3 mau sendiri terserah dia. Ya, Karena itu semua juga laporan udah keluar sendiri semua. Oh, Tinggal lu kontrol laporan aja kalau lu mau kontrol ke situ. Cuman menurut gua lu owner lebih bagus tuh ngobrol sama customer. Iya. Biar dia recurring kan. Iya betul, itu Biar udah balik tugas lagi, lu kan? udah ya kan. Tugas lu udah ngobrol sama customer tuh tugas lu udah. Bukan ngurusin begitu-begitunya, no. Itu tim yang ngurusin gitu kan. Iya. Jadi ketika ngobrol sama customer, mereka ada bonding, ada kedekatan, lu kenal. Orang kan enak teman. Pak sama lu. Iya Teman. gitu loh. Bisa. Itu yang susah Pak diduplikasi Pak. Kalau sistem mah gampang kan gitu kan. Bener-bener. Gitu. Yang paling susah itu emang relationship sih. The face of the business Pak. Iya. Sometimes gua aja di bisnis ini kadang kayak klien, gue kadang-kadang suka ngobrol sama klien malah subuh-subuh karena klien gue punya waktu subuh, jadi gue ngikutin jam dia. Iya. Sometimes ditelepon untuk hal-hal yang kayak bro ini ada minuman enak tuh bro, yang hal-hal yang gak ini, cuman ya itu tadi relationship, cuman dari situ dapat order, Betul. dikenalin calon prospek sama klien Betul. berikutnya dari Betul. dia. Cuman emang percaya nggak percaya, konglomerat semua yang gue kenal, waktunya itu either di sholat Jumat atau subuh Pak. Iya benar. Waktu pas sholat Jumat dia pegang handphone dia bisa balesin gua. Atau subuh dia bisa di WhatsApp gua jam 5.30 pagi gitu kan, jam 4 something gitu. Itu dia bisa WhatsAppin gua jam segitu. Karena mereka punya prinsip gini, kalau udah ke rumah handphone itu diletakkannya family time. Biasanya begitu. Jadi sampai anaknya udah tidur, baru dia kerja hal yang dia mau kerjain. Makanya gue kadang-kadang jam 11, jam 12 baru komunikasi sama dia, baru meeting online. Terus Ya udah kita menyesuaikan. iya gue nyesuaiin, jadi mau nggak mau kayak project nih lagi pembangunan, ada progres apa dalam 1 minggu nih reporting, ada kendala apa, ada masalah apa, kita solving, dari solving ini kita kena cost biaya berapa, Iya. kita sharing tuh ke dia biaya-biayanya, atau ada problem yang belum di solving butuh biaya tapi harus approval, nah itu kita sharing tuh biasa Iya. pas meeting. Ya, makanya sometimes ya nggak bisa semua orang ngikutin yang kita mau, sometimes kita juga harus ngikutin klien. Oh, udah pasti Pak. Itu loh. Nah orang kadang-kadang gue suka ngeliat nih bisnis yang baru gede udah belagu, nggak bisa cuman jam 9 sampai jam 5. Wah. Kita di bisnis jasa nggak bisa begitu bro. Ya bukan Ibaratnya kalau bisa tuh 24 jam nonstop tuh kayak robot kita tuh standby tuh. bukan jasa doang sih. Lu kalau in the business of relationship nggak bisa Pak begitu Pak. Iya nggak bisa. Nggak kayak bisa begitu. Pak begitu Pak. Justru itu yang bedain kita Semua orang lain. yang sama orang lain, dan orang lain nggak bisa masuk. Betul. Semua orang 9 to 5, lu jam 3 pagi lu angkat telepon. Iya. Dan dia butuh dan bukan sorry ya, maksudnya kita ngomong nih di otomotif. Siapa orang yang butuh derek mobil jam 3 pagi? Bakal nanya harganya terus dia nego. Agak ada, Bro. Ada sekarang, iya.
Udah pasti gitu. Iya. Sekarang Pak ya, iya sekarang meluncur 20 menit sampai. Lo Iya. emergency Pak. Justru itulah tempat nyari duitnya yang orang nggak mau masuk marketnya kan. Betul, betul. Iya kan? Nggak salah. Sama gue juga begitu. Market yang orang nggak mau masuk, gue masuk. Apalagi lawan gue brand-brand gede yang 9 to 5. Gue masuk nggak bisa 9 to 5 doang. Gue harus lebih dari dia lah. Yang orang nggak bisa masuk, kita masuk. Baru kita bisa Dapat duit dari situ. iya dapat duit dan kita bisa berarti kita bisa ngiringin dia nih. Mungkin kita kalah nih. Dia udah 5 lap di depan kita, tapi yang penting kita lapnya tetap bisa finish gitu loh. Yang penting kita nyampe finish walaupun Betul. kita ketinggalan 5 lap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting gue masih survive sampai finish gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, problemnya nggak semua bisnis owner ngerti hal itu sih yang gue pelajari. Ya, begitulah Pak. Pesan terakhir, kira-kira nih kalau ada teman-teman yang baru mau transisi bisnis, gue nggak ngerti sih ya. Saya audiens gue sih jarang ada yang Gen Z ya. Ya kan senior ya. Nah, kalau misalkan mereka baru mau starting bisnis, Baru mau starting, wow. saran terbaik lu? Kalau misalkan mereka dari karyawan, karena follower gua sama subscriber gua banyak yang kerja juga, senior. Ya mungkin kerja udah 10 tahun, 20 tahun, udah mau mulai masuk-masuk masa-masa pensiun kan. Nah, mereka pasti ada yang kepikiran mau buka bisnis atau apa. Cuman kadang-kadang mental itu nggak nyampe. Oke. Takut gitu loh, gagal, Oke. nanti aduh, duit habis. Iya, pasti dong. Menurut tuh ada tips nggak atau saran nggak? Oke, kan kalau mereka dari kerja kan berarti kan mereka dididik untuk menjadi maestro kan. Nah, balik lagi Anda harus mengerti apa itu maestro, apa itu investor. Investor itu akan menyelamatkan duitnya dan memilih resiko paling kecil dengan untung paling, yang penting untung, tapi resikonya nggak ada, kan gitu kan. Nah, makanya lu seperti yang tadi kita bilang, carilah orang-orang yang benar, carilah orang-orang yang benar-benar mengerti bisnisnya dan memang profesional dalam bisnisnya, bayar Pak. Lu akan lebih secure untuk duit lu, itu satu. Dua, do the business that your passion. Lu udah 55 tahun lu spend untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Kalau misalkan hari ini lu bisnisnya lu nggak passion, ya jangan. Lo iya kan, sayang, mendingan udah lu beli emas aja. Iya bener dong, lu beli emas aja, lu teplokin di situ, udah lu jual dikit-dikit, gitu aja. Kalau lu memang mau berbisnis, bisnislah yang passion. Kayak misalkan kayak tadi, misalkan lu yang jaga kosnya, jadi lu bisa aturin tiap hari, ketemu anak kosnya, lu bisa urusin kayak anak-anak lu kan gitu kan. Maybe ya, gua nggak tahu, ya kan. Atau lu hobi masak gitu kan, lu masakin mereka, whatever gitu loh. Atau lu hobi otomotif, lu bisa ngobrol sama orangnya, sekalian lu tiap hari buka kap mesin mobil lu isik-isik tiap hari dikit-dikit. Do whatever makes you happy, tetapi dengan partner yang profesional. Karena kalau lu kerjain lagi sendiri, Pak, habis Pak duit lu Pak untuk trial dan error itu, error sama trial itu banyak gitu loh ke sekolahnya. Habis duit lu. Percayakan profesional, percayakan orang yang beneran. Kalau lu tanya gue rekomendasi, waduh bro, gue susah rekomendasi, tetapi lu lihat track record. Karena balik lagi kan, gue juga jualan, lu juga jualan, semua orang juga jualan kecap, ya kan? Kecap nomor 1. Lu lihat track record aja deh. Siapa yang dapat pinjaman bank paling sering, siapa yang dapat proyek paling banyak, kan gitu-gitu aja, ya kan? Track record begitu yang lu harus lihat, bukan sosial medianya. Naik Ferrari, naik apa. Aduh bro, gue kalau mau naik Ferrari bisa tinggal sewa 1 tahun 200 juta Pak, ngapain gue beli? Iya kan, gue tinggal sewa, gue bawa kemana-mana, udah selesai pulangin beres. Bukan begitu juga, tahun depan ganti mobil. Bukan begitu juga gitu kan, lu cari yang justru yang aneh-aneh datanya. Lu dapat pinjaman bank berapa kali, kan gitu kan, berapa aja, itu menentukan kredibilitas dia di mata bank. Nah gitu loh. Sama di customer juga kan. Oh iya dong, pasti dong, kan referral sama previous project kan harus ada dong, portfolio dong. Cuman itu yang kebanyakan orang tidak memahami bahwa apa yang lu lihat di sosial media tidak semuanya benar. Mendingan lu tanya sama dia, bang itu udah lu kenal sama berapa banyak, ya kan, lu udah pinjam berapa banyak, bisnis lu muternya gimana, terus pengelolaannya gimana, ada nggak kantornya gitu kan, dikelolanya kayak apa. Kayak orang, semua franchise gua ya, aplikasi kemitraan gua ya, begitu gua ajakin ke kantor, mereka baru bingung. Oh segede gini ya Domo yang ngurusinnya. Karena mereka pikir tuh hanya sekedar bengkel, tau nggak? Kantor gue tuh nggak ada orang. Ya lu mau tahu di kantor gue yang duduk finance, accounting, pajak itu 3 row kanan kiri. Itu finance, accounting dan pajak. Nah itu seserius itu tuh gue ngurusinnya tuh gitu kan. Belum kita cerita marketing, belum kita cerita recruitment and training kan gitu. Nah lu ke kantornya, lu tanya orang-orangnya kerjain apa. Jangan waktu itu, sorry itu saya, gue pernah masuk ke salah satu kantor marketplace yang gede waktu itu yang terkenal, cuman sekarang udah drop. Gue ke kantornya, banyak Pak yang duduk Pak pakai laptop. Tapi tidak ada satupun papan tulis yang terisi, tidak ada satupun post-it notes yang ketempel. Itu gue curiga tuh langsung.
Gue langsung bilang sama partner gue, Pak, ini masa iya semuanya pegang laptop, kabelnya nggak diurusin, kagak ada tulisan-tulisan sedikit pun di tembok, target apa, ini status apa, post-it notes nggak ada. Gue bilang ini sih bullshit nih, gue bilang nih. Nggak mungkin Pak, kantor nggak ada itu Pak. Lo iya kan, bener kan? Di kantor gue, habis Pak buat kita tulis-tulis Pak di tembok Pak. Post-it note juga habis Pak gitu. Itu beneran kerja gitu kan. Ujung-ujungnya bener bangkrut. Nah, lu visit mereka penting banget. Lu mengetahui mereka tuh daily operationsnya gimana, itu penting banget. Makanya kalau seperti itu ya, lu spend time lah dengan orang-orangnya. Misalkan lu mau bisnis course ya sama Koko Iwan, lu spend time sama dia gitu. Dia seharian ngapain aja sih? Kantornya di mana aja sih? Kalau ngantor ngapain sih? Lu spend time aja gitu loh. Lu duduk, lu lihat, lu akan mengerti yang mana yang ngomong doang, yang mana yang beneran kerja. Itu karena kenapa gue ngomong begitu? Karena we do real business gitu loh. Kalau misalkan kayak franchisee gue atau mitra gue ikut gue gitu kan sehari, muntah mereka. Gue pagi-pagi di Gading, bisa sore di mana, ntar malam udah di Bandung, ntar balik lagi Gading gitu kan. Tapi emang gue visit gitu kan, mau nggak mau ada sesuatu yang harus gue lakukan di situ gitu loh. Dan lo akan mengerti gitu loh. Oh oke, gitu kan. Ya itu sih pesan gue sih, dari situ lu ya udahlah tinggal pilih sendiri lu maunya yang mana. Karena menurut gue udah umur, udah pensiun, cari business of passion Pak, balik lagi. Lu nggak happy dengan apa yang lu kerjakan, cepet mati men. Lu harus happy dengan apa yang lu kerjakan kan gitu. Makanya kadang orang bilang kan, ada yang bilang jangan ngerjain bisnis sesuai passion lu gitu ya. Lu nggak makan, bener sih. Bener. Kalau itu waktu masih muda. Bener, Nggak salah. nggak salah. Tapi waktu udah tua, lu harus kerjain apa yang menurut lu buat lu happy. Karena lu umur Karena panjang. iya, biar lu nggak stres. Lu nggak stres, lu happy aja everybody, ya kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Pokoknya semua tepat, tapi di waktu kapan gitu ya. Iya bener, timingnya kan. Timingnya kapan gitu. Sama kayak orang bilang, lu mah ngapain kalau semua bisa kerjain sendiri, ngapain kasih orang? Bener. Bener. Udah bener. Lu masih banyak tenaga, lu masih bisa kerjain itu, lu kerjain semua sendiri, bener, nggak salah. Waktu lu udah tua tuh tenaga juga udah empot-empotan, Dikit-dikit kerokan ya. Cari yang hangat-hangat jam 4 sore. Iya, ngangkat berat dikit, pinggang pegel, kan? Jangan. Urut. Jangan. Udah beda lah, maksud gua. Kita pun ya tadi, selain kita harus sadar value of time kita juga harus sadar fisik dan kemampuan kita gitu. Iya. Nggak semua orang kayak Adera ya bro. Yang Iya, bener. udah berumur masih bisa ngangkat 51 kilo bro. Iya bener. Berapa banyak sih orang kayak Adera yang bisa gitu? Bener. Gitu. Nah, lu jangan jadi kayak gitu kalau fisik lu kagak kayak gitu. Maksudnya ya lu harus sadar. Terus yang ketiga, ya lu juga harus tahu lu punya kemampuan. Kalau gue biasanya ngomong kalau di seminar gue tuh kapasitas keuangan, level keuangan. Level keuangan lu, betul? Iya. Nggak salah. Jadi kalau lu belum mencapai level itu, ya udah nggak usah dipaksain. Jangan dipaksain. Karena banyak anak muda sekarang itu pengen kelihatan keren tapi bokeh bro. Banyak Pak, Akhirnya babak belur. banyak banget. Yang pakai iPhone berapa banyak? Iya banyak lah. Dengan status apa? Staff. Iya. Pakai iPhone 16 Pro Max gitu kan? Iya. Gue yang punya bengkel 40 ya kagak pakai iPhone. Gua baru pakai iPhone itu Untuk konten. Iya kan? Kita Jadi juga kalau beli nggak untuk jadi konten. duit, Bener, kalau nggak juga gue nggak beli. Nggak beli. Iya bener, gitu doang. Itu yang aneh lah ya. Ya itu bener banget. Iya. Jadi gua baru pakai iPhone 16 itu. Waktu gua mau bikin konten video tuh gua baru beli. Nah, sama. Kalau enggak, kagak handphone gua aja masih ada Android, gua masih pakai Xiaomi buat kerja. Agak 2,5 juta. Iya. Yang penting di WhatsApp nggak nge-lag aja. Nah, Gitu. Jadi lebih utamakan fungsi dibandingkan gengsi, itu penting banget. ya. Ya karena banyak orang di luar sana lebih mentingin gengsi dibanding fungsi. Akhirnya mereka pusing sama cicilan. Ya. Paling gua rasa itu aja dari kita. Siap. Saya Iwan Krianto dan Lu Kalung Dokter Lung. Mobil. Jangan lupa nanti subscribe juga kalau kalian butuh informasi ataupun ilmu otomotif dari Kalung Lung di YouTube-nya Dokter Mobil. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.